Ada sedikit pertanyaan untuk Om Lebong. Agak sedikit ini sih. Bisa ada Om urutkan 5 band indie Bengkulu? Ini versi Om ya. Menurut Om yang apa ya, bisa dikatakan punya masa depan yang cerah lah di Bengkulu ataupun nasional. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang sudah lama menantikan. Kalaupun ada yang menantikan, tapi Om masih konten-konten baru rilis, baru garap dari awal bener. Baru ini yang ketiga. Yang ketiga, oke. Tiga. Video interaksi, interview bersama kawan seniman dan musisi. Wah. Dan Om Lebong ini adalah korban ketiga saya. Asik. Korban yang bakal saya kulik-kulik tentang musisi-musisi yang ada di Bengkulu. Jadi Om Lebong Daeng, boleh tepuk tangan dulu Om. Om Lebong Daeng, Lebong dan Daeng Om. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu Om. Kita enaknya pakai bahasa Bengkulu, Indonesia atau Jakarta? Terserah sih, ngikut pakai bahasa Bengkulu oke, bahasa kalau lebih juga asik. Terserah ikut. Tapi kalau menurut saya lebih baik Bengkulu aja deh. Okay. Biar kita lebih nampak Bengkulunya ya. Oke, Lebong Daeng, aka Lebong Bakardi. Iya. Dan masih X Tifa, Tosca. Tosca itu X atau tidak X. Tosca sementara dulu tidur dulu lah. Oke. Sleeping beauty dulu ya. Kalau kantinya bubar Kak, Toscanya jalan lagi. Berarti tinggal nunggu waktu. Oke. Mengawali karir bermusik dari tahun berapa Om? Itu juga sebenarnya kalau serius gitu, maksudnya serius ngumpulin materi lagu. Bahwa kalau karir bermusik itu sendiri, kalau Ambo starting pointnya adalah saat Ambo ngitungnya, saat Ambo dari awal-awalnya bikin lagu, nulis lagu, di situ bahwa Ambo merasa sudah mulai serius bermusik lah gitu. Di sebelumnya kan banyak festival dan event-event kompetisi. Itu tidak terlalu, itulah maksudnya gitu. Itu proses secara musikal juga sih kan. Di tahun berapa ya mulai serius bikin lagu, nulis lagu 2000. Di bawah 2000 pun sudah pernah nulis lagu gitu. Bahkan sudah punya demo gitu. Tapi yang mau bikin lagunya pada waktu itu adalah tidak berpikir bikin lagu ya bikin aja suka-suka Ambo aja gitu. Ternyata tapi berkarya itu tidak seperti itu loh. Dan Ambo berpikir bahwa berkarya itu berkarya itu harus gini. Ambo harus bisa mainkan yang Ambo suka, tapi juga bisa dikonsumsi orang dengan rasa nyaman, rasa yang pengen ngulang gitu. Ternyata ada hook dan racun yang gini gitu. Itu tahun 2000-an ke atas lagi. Dan di tahun 2000-an itu kami masih ke festival. Dan Om Lebong sudah memulai karir bermusik profesional lah ya, bisa dikatakan lah ya. Bukan, Ambo berusaha untuk memprofesionalkan bahwa Ambo punya ekspektasi ke depan seperti apa, bahwa Ambo harus melewati runutan kok, prosesnya kok. Lebih situ. Oke. Tapi kalau main gitar, dan itu juga yang menginformasikan sebenarnya ke teman-teman, bahwa dulu Ambo pada akhirnya tidak terlalu percaya dengan bakat. Oke, ya. Lebih percaya dengan namanya tekun. Usaha ya. Ketekunan dan usaha itu lebih menjanjikan banyak hal ketimbang kamu ngerasa berbakat tapi kamu tidak melakukan apapun. Gitu. Jadi Ambo main gitar dari kelas 3 atau kelas 4 SD. Kelas 3 kelas 4 SD atau berapa ya tahun? Baru nak mau tanya umur berapa kelas. Lah jawab. Pokoknya jebret gitu kan. Ambo dari kelas 3 sampai kelas 4 SD itu sudah mengenal gitar gitu kan. Dan di tahun-tahun itu Ambo sudah bisa banyak menyanyikan banyak lagu gitu. Walaupun tidak versi gencang-gencreng gitu. Jadi kebayang kalau waktu itu udah ada Ambo sangat tekun, bisa jadi Ambo gitaris jago yang paling sangat diperhitungkan. Tapi sampai sekarang buktinya Ambo tidak jago-jago, tidak hebat-hebat. Banyak teman-teman yang jauh lebih muda justru jauh lebih ganas lah ya, lebih bangsat mainnya gitu. Dan Ambo pelajari sampai tengok belas balik
kamu berapa jam sehari main gitar, kamu berapa jam, ada 1 jam, ada 8 sempat, tapi ada pasti 8 jam sehari. Itulah kita menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi bakat tuh kamu perlu sedikit bakat. Wah, ada pemberian Tuhan yang memang itu harus jago dan kelola dengan baik gitu. Kemungkinan juga kalau kamu tidak ada bakat, hal yang mendasar dari kamu secara musikal, yo tetap juga mungkin kamu tidak bisa jadi musisi atau kamu bisa menjadi pilihan yang lain gitu. Cuman kalau kamu sudah ada bakat di situ dan kamu kembangkan, itu yang bakal bisa menjadi kamu jadi something gitu. Tapi kalau kamu biarin segitu-gitu juga gitu. Paling tidak itu menurut teori kamu sendiri pribadi ya, orang yang membedakan orang punya bakat dengan yang tidak itu cepat tanggapnya sih, cepat tangkapnya gitu. Nah, ya jadi memang ada orang yang tolong dong nyanyi gitu, tapi ngaku dengan tuning gitar tidak pernah masuk. Itu musikalnya tidak ada. Itu susah, bisa dibentuk tapi butuh waktu yang yang sangat lama gitu. Itu bakat. Berarti tidak menutup kemungkinan yang tidak punya bakat pun bisa lebih sukses dari yang punya bakat dan sangat. Jadi ada anak kecil sama-sama bisa nyanyi. Kedua di TK gitu. Itu tinggal pengembangannya aja. Kalau satu tidak dikembangin, udah gitu-gitu aja. Betul. Setiap orang bisa nyanyi yang kalau menurut kamu mungkin bisa jadi salah, sorry, karena itu bakal dikonsumsi. Publik ya betul. Setiap orang bisa nyanyi benar, ngecun sama gitar. Sebenarnya basicnya sudah punya bakat gitu. Tapi kalau semakin tua semakin keras. Jadi bisa lagi gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi betul. Jangan terlalu yakin kamu berbakat, tapi lebih percaya dengan ketekunan itu tadi. Iya. Dan apapun yang diimpikan, kejarlah. Iya betul. Berbicara masalah band Lamo dulu nih. Yes. Sebelum di Tosca itu sempat ikut festival juga Om ya? Wah lama sering. Tahun berapa Om? Jadi sekalian saya nanya, lebih baik saya manggil Om, Abang atau Cek Mano? Soalnya ada yang bilang Om, Abang. Kalau dari wajah sih nampaknya Om, Abang ya. Kalau biasanya itu, kalau dulu sebenarnya komplain dipanggil Om gitu. Iya. Soalnya sudah uzur sekali. Udah berubah tuh lebih baik Om kalau berubah. Tapi di semakin kesiko ya mas semakin bosan mereka sudah dipanggil Om. Udah terbiasa dipanggil Om ya. Itu yang pertama, yang kedua itu faktor umur udah segitu gitu ya. Tahun berapa sih lahir Om? Om Bang. Kalau pakai mikir lagi tahun lahir bisa dikecilin aja. Bukan dikecilin, tapi saya. Yang kamu paling tidak. Jadi kamu kalau ditanya orang umurnya berapa Om? Gitu. Kamu sendiri kalau nebak kamu umur berapa? 40-an. Yes, good. Ya, benar. Jadi Abang aja. Orang sering gitu bahwa benar ada benar secara general, secara umum gitu bahwa tingkat produktivitas itu berhubungan dengan rentang usia. Jadi setiap kamu berhubungan dengan label kamu, kalau usia kamu di atas 25 susah loh gitu. Di zaman Ambo masih proses pada zaman itu anak label gitu. Jadi paling di event kompetisi pada zaman itu juga yang berhadiah pada akhirnya kamu dijanjikan untuk bisa diproduksi, dibikinkan album, dibikinkan kompilasi dan apapun itu pada waktu itu kalau kamu umurnya harus di bawah 25 gitu. Aku sangat bertentangan dengan itu adalah memang kebanyakan orang lewat dari usia produktif itu berapa sih, misalnya kan dari 18 sampai 28 gitu kan. Dianggap itu tidak produktif lagi. Tapi itu makanya yang menentang itu tidak berlaku gitu kan, Bu. Dan itu dianggap aja. Nah, dianggap aja. Ya. Makanya mau ditanya di tahun 2016 ditanya umur berapa? 28. Ditanya tahun itu 28. Tahun depan 28. Sorry anak band mentok umur 28. Oh, siap. Quote of the day ya. Jadi terserah orang nak bilang mau lahir tahun berapa, tapi yang penting umurmu udah stay di 28. Oke. Umur semangatnya di stay di 28 tahun. Mantap. Dan juga Om Lebong itu kan biasanya ya kalau untuk om di usia 40 itu biasanya agak susah bergaul dengan anak-anak muda. Bang. Tapi apa sih yang buat abang aja yang buat abang masih welcome sama anak-anak muda, apalagi yang masih baru-baru sekarang ini kan yang sudah mulai berkarya, apa yang faktor utama yang buat
Ayo kita rangkul sama-sama, kita main gitu. Pertama sendiri sih kenyamanan, cuman bentuk kenyamanan Karena 28 itu tadi ya. Apa ya, lebih ke bahwa pertama kenyamanan adalah sama-sama kita di lingkungan dan habitat yang sama untuk bermusik gitu kan. Karena di umuran Ambo sudah tidak bisa dihitung dengan jari lah, yang masih start, masih tetap bertahan di musik gitu kan. Yang kedua, Ambo tetap dengan lingkungan teman-teman yang jauh lebih muda. Jadi Ambo temenan sama anak tuh dari SMP. Ambo sudah menikahnya SMP. Terus sekarang ini malah sudah menikah, masih temenan lagi Ambo gitu kan, yang gitu-gitu. Di Siko yang terpentingnya adalah Ambo bisa menjaga spirit bermusik itu sendiri. Kalau Ambo terlalu banyak, Ambo punya teman dari kecil sampai sekarang masih ngumpul, walaupun ya kalau di pasca corona kok tidak gitu. Tapi kami biasa punya aktivitas sebulan sekali ngumpul tuh, entah arisan bentuknya atau apa itu, kami tetap ngumpul gitu. Limo itu berikut sudah bawa ekor kok, udah bawa istri gitu kan. Itu tetap Ambo dengan lingkungan itu tuh. Itu yang menyadarkan bahwa Ambo sudah umur kok. Gitu, kan. Tapi kalau dengan Ambo melulu dengan mereka, Ambo pasti udah luntur bermusik, Ambo udah pasti luntur. Gitu. Maksudnya luntur itu adalah keinginan Ambo tetap bermusik itu tetap ada, pasti tetap sampai kapanpun tetap ada gitu. Tapi spirit untuk berbuat, untuk melakukan, menciptakan, bikin sesuatu tuh udah ada lagi gitu. Makanya Ambo tetap ayo gaul nongkrong sama anak-anak muda yang apapun ngumpul lah gitu. Masih itu, yo dengar anjir mau bikin album, tuan muda rilis video klip ini, senang gitu maksudnya. Itu jadi parameter kamu juga. Bakal di kapan, kalah nih sama anak muda, dikalah gitu. Itu yang sangat mengganggu sih sebenarnya. Berarti Om juga merasakan ya fase di mana produktivitas band zaman dulu dengan sekarang itu terasa sangat terasa ya. Ambo salah satu, Ambo bukan senior, bukan anak band yang hebat, catat itu bukan. Tapi Ambo adalah salah satu anak band yang menyaksikan perkembangan musik dalam Bengkulu Iko, terutama Bengkulu ya pasti. Bengkulu dalam kurun waktu 25 tahun. Dan Ambo tidak stop di situ. Dan gimana menurut Abang prosesnya sampai sekarang? Kalau di zaman dulu di era 90-an kita sambil merapiin Om ya. Oke, ini kebetulan lagi di studionya Bang Lebong. Oke. Dapur masak. Ini kan lebih mantap. Oke. Kalau dulu orientasinya adalah kompetisi. Bahkan itu sampai di akhir 2000-an ya. Iya, kami juga sempat merasa 2000-an masih ada event kompetisi. Sekarang sangat tidak tertarik dengan event kompetisi. Iya. Bisa jadi salah, mungkin tempat lain masih berlaku. Tapi ini event kompetisi yang tidak menghadiahkan sesuatu yang bakal bikin band itu lebih besar, tidak diminati orang. Jadi sekarang produk-produk atau vendor-vendor seperti sponsor-sponsor besar, rokok atau apapun, biasanya kalau bikin kompetisi online hadiahnya adalah rekaman, recording single gitu-gitu. Itu yang lebih meminati gitu. 2000 ke bawah itu apapun eventnya kompetisi dan lepas gitu maksudnya. Kamu menang juara 1 dapat duit, dapat piala, udah. Ya. Sekarang yang gitu tidak terlalu diminati lagi gitu. Walaupun ada juga band-band yang udah lah yuk dapat uang jajan ya, berangkat gitu. Kira-kira apa yang membuat pola pikir itu berubah? Kebutuhan dengar publik, maksudnya audiens sendiri gitu tadi. Yang bikin merubah itu ya seiring zaman juga tidak bisa ditolak lagi gitu kan. Termasuk juga lah mungkin bisa jadi hukum baso yang lebih Ambo susah mengerti sendiri ya, hukum alam, bahwa itu juga bakal bekerja dari kalau kita di event kompetisi melulu juga kan bingung. Maksud sekarang pun masih bentrok, masih berantem, maksudnya kita di pasar mana lo bantermu, mana kebutuhan muda gitu. Waduh kalah kita kok, lebih kreatif. Itu terjadi dalam skala yang lebih besar. Iya. Kalau di kompetisi kan cukup di panggung. Iya betul. Bangsat anjing lah band itu. Maksudnya bisa juara 1. Cuma di situ aja. Cuma di situ. Dan menurut aku sih lebih seru gitu karena itu lebih berisik. Oh iya enggak apa-apa. Karena aku umur 5 tahun lagi belajar musik piring. Iya. Bukan lagi belajar drum band gitu. Enggak apa-apa ini. Di situ justru lebih kreatif. Ya. Lebih seru gitu. Jadi kalau di era-era Ambo dulu masih turun festival sangat tidak banyak genre. Dan
Satu yang perlu dicatat dulu kalau kami berpikiran bahwa gitaris ya, kalau mungkin ambu anak band main gitar lebih notisnya ke situ gitu. Jadi gitaris yang hebat tuh harus jadi shredder loh. Main blues apa sih gitu kan, main folk apa sih gitu. Tapi kan sekarang tidak, sekarang udah rame. Ada bahkan bukan lagi solo atau ada band yang mainnya folk, mainnya blues. Dan itu memang harus tetap dijago biar Bengkulu kok banyak rame. Media sosial mungkin jadi pengaruh besar. Nah, sangat berpengaruh yang pada akhirnya bawa kita ke siko gitu kan, bawa kita ke karya. Bahwa kalau dulu kompetisi, sekarang kayak mana bisa berkarya. Tahap berkarya dulu juga melewati berapa fase, bahwa seperti Ambo udah bisa bicara yang karya kawan yang dulu gitu. Waktu dulu Ambo sendiri berkarya masih yang penting udah bikin lagu udah benar, bikin lagu aja udah maksudnya udah bagus. Tapi itu kenapa berubah? Oh enggak, biasa. Lanjut. Dan Ambo udah sebagai dan tidak terlalu reaktif gitu. Pokoknya redup aja gitu. Itu memang agak sensi sedikit. Oke. Berbicara masalah karya, ini Bakardi salah satu band Bengkulu yang sudah punya album fisik. Dan kok bisa dibilang di zaman Ambo ya, tahun 2000-an ini yang pertama kayaknya Bakardi ngeluarin album fisik. Band Bengkulu pertama yang ngeluarin album fisik di era 2000-an. Benar enggak? Kamu kurang tahu juga. Tapi mungkin sebelumnya ada nggak ya? Di bawah 2000-an kali ada. Tapi kalau bisa jadi sih, cuman memang aku juga tidak terlalu mikir ke situ sih. Cuman waktu pada awal bikin Bakardi pengen berkarya gitu, pengen bikin album. Aku tuh udah penasaran pengen bikin album. Berurusan dengan label tidak pernah kelar gitu. Udahlah, gitu. Memang ikut orang-orang brengsek yang tidak bisa patuh lah mungkin gitu. Ya udahlah, bikin apa sih, indie lah bahasanya gini. Bikin album gitu. Itu juga dikemas dengan packaging yang menarik ya. Isinya itu dalam satu tas itu ya. Kalau tidak salah, aku beli waktu itu yang kasetnya aja, CD-nya aja. Siap. Aduh di rumah. Tenang aja, kita beli. Itu support dalam bentuk tindakan. Iya, itu support dalam bentuk tindakan. Sebenarnya kalau dipikir ya, kalau digital kita tinggal download selesai kan. Tapi entah ngapa waktu saya Fadil nengok kas CD-nya Bakardi, rasanya memang kurang afdol kalau tidak beli fisiknya tuh. Om lagi banget. Ya udah om aja lah. Om aja lah. Iya udah terbiasa om. Itu yang mengkonsepkan packaging album itu siapa? Terus apakah itu berpengaruh dengan band dari Jogja, Endang Sukamti? Endang Sukamti kan juga sekarang memproduksi band-band ataupun musisi-musisi yang ingin punya album fisik tapi dengan format packaging yang menarik. Apakah memang itu jadi kiblatnya Om Lebong buat packaging yang sama? Oh tidak. Bahkan kamu tahu Endang Sukamti itu memang band besar, band luar biasa dan besar gitu. Tapi aku tidak terlalu monitor gitu ya. Cuman sebenarnya aku ya waktu itu produksi merchant dan yang lainnya, kamu sendiri juga sekarang ketahui gitu, apa sih gitu, band pinggir sendiri udah bikin merchant, emang ada yang nggak beli gitu kan. Sebenarnya kalau pada umumnya itu dilakukan oleh band-band besar yang sudah punya base masa yang bagus, yang pasti ada yang beli gitu. Tapi kami tetap melakukan itu adalah biar ada tidak setiap orang suka Bakardi, tidak setiap orang suka musik. Kalau suka musik tidak setiap orang juga suka Bakardi. Iya, kan? betul. Jadi caranya adalah halo, ini Bimbi. Jangan dekat-dekat situ. Di sini kalau Bimbi mau Bimbi sini. Mau ngikut. Jangan musik ya. Semata wayang. Insya Allah nambah. Baru satu ya. Wah, Bimbi ini memang kayaknya rambutnya Bimbi ini dari bapaknya deh. Terinspirasi dari bapaknya. Ini baterai. Ntar ngobrol. Nggak apa-apa, masuk aja, nggak apa-apa, santai kok. Boleh ngerokok ya. Apa bikin konten dulu sama Om. Jadinya gimana tadi? Makan gula merah. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Iya, nanti jadi merah ya. Merah sakit gigi. Oh iya sakit gigi. Oke. Ya tadi batas mana tadi cerita? Endang Sukamti. Endang Sukamti ya. Termasuk memang band yang seharusnya juga jadi sebenarnya konsep dan how to make it sound mereka sangat bagus. Sempat ngulik juga soal setelah berdiri Bakardi, setelah Bakardi rilis,
ambo harus tahu mana band-band besar yang yang bergerilya dengan cara Bakardi dan sukses. Oh, berarti Bakardi tidak melihat dari arah band Enos County buat Tidak, sebelumnya tidak. Oh, berarti kebetulan punya pemikiran yang sama ya? Mungkin Ya. Mungkin terjadi gitu. Cuman kamu pengen ada yang ngebekas gitu. Terus kalau kamu jual CD Ajo gitu, jual CD Ajo ke teman-teman. Kurang menarik gitu, ya? Kurang menarik gitu. Iya, betul. Ada teman-teman dekat Ambo yang kok bakal beli kok. Tapi dia juga bukan tidak dengar musik, bahkan tidak suka musik. Iya. Jadi kalau ada paketannya, senang lah. Minimal ada baju, ada stiker. Ya, Iya, itu aja sih waktu itu. Oke. Dan Bakardi ini ada 3 personel yang di brand. Dan ada 1 orang drummer, Nanda. Ya, yes. Nah, itu posisinya sebagai session player atau bagaimana? Cak Mano. Jadi kalau prosesnya dulu di Bakardi ikut terbentuk, waktu itu Bakardi kebentuknya gitu. Kamu udah mentok sama band yang sebelumnya. Kamu harus cari vokalis kok gitu. Waktu itu ya Tuan Muda juga kan nongkrongnya sering di situ. Coba Topi dan yang lain-lainnya. Mau ngomongin sama teman-teman, kamu sebar informasi ke teman-teman bahwa kalau Ambo butuh vokalis kok ya, dan Ambo bukan orangnya yang bikin buka audisi gitu kan. Sadar diri dan akhlak lah pokoknya, maksudnya kita Ambo bukan orang sebesar itu gitu. Bakardi. lanjut sambil aku benerin dong. Alright. Nah, mantap ya. Kamu mikir tadi ngapo Om Lebong nampak kecil ini ya. lanjut dong. Jadi sama si Ting Tuan Muda. Ya. Halo basis. Aslinya fuck. Kenapa ya? Gitaris itu. Oh iya. Tapi aku juga sorry kita switching dikit bahwa kamu respect Lopi itu sanggup geser posisi untuk menyelamatkan band. Ya, itu betul luar biasa. Bahwa band itu juga butuh karakter dari personil, dan setelah kita sharing ini punya keputusan yang bagus itu, maksud Ambo harus menurunkan ego juga. Menurunkan ego bahwa Ambo aslinya gitar player, betul. Tapi ini tidak bisa menemukan gitaris yang pas. Pada waktu itu ini sudah menjadi gitaris, tapi ini tidak menemukan pemain bass yang tepat. Gitaris ada yang tepat, si Adit gitu kan. Kalau tidak salah Bung Cigo sempat jadi basis Tuan Muda juga kan? Pada awalnya ayolah Tuan Muda jelas dulu. Tidak jelas. Bukan apa yang ngomong S. Tidak jelas dulu Tuan Muda. Iya. Tapi semakin semakin bagus, semakin telah band kebanggaan Om juga. Tapi kata-kata itu bisa jadi thumbnail kan? Tuan Muda tai. Tai kan gitu. Iya. Jelas lah. Maksudnya pada waktu itu. Sekarang kan Tuan Muda udah apa ya? Sitel lah gitu di genre-nya. Hip rock. Hip rock keras lah pokoknya. Ngerok habis lah. Kalau dulu apa sih kaper bawa lagu Tuan Muda bawa lagu 5 Minute gitu. Aisyah pernah itu. Bawa lagu Aisyah gitu. Tuan Mudanya benar, Aisyahnya benar. Tapi apa yang jadi tidak benar, Tuan Muda bawa lagu Aisyah. Iya. Tidak sinkron ya. Tapi sekarang ya mereka sudah menemukan ini ya, selektif dan pemilihan materi untuk ditampilkan. Tapi itu sempat untuk mencari jalur yang tepat itu memang butuh waktu proses. Yang tidak. Dan aku lebih tai lagi, Bakardi lebih tai lagi dari Tuan Muda waktu pertama bikin Bakardi. Segala macam genre ya. Segala macam genre dibawain pada waktu itu untuk cari bahwa range-nya si Davin di mana kok. Kamu bawa Coldplay, bawa Alexa. Iya. Wow. Terus bawa Sempurna Nyandra Backbone gitu. Kamu coba sekali paling ketawa, tapi pembenaran Ambo adalah pada waktu itu Ambo cari tuh ya yang range yang paling benar tuh Davin, yang paling enjoy Davin juga nyanyiin yang mana gitu. Dan Ambo ya udah ngikut bikin lagu yang seperti itu gitu. Oke, berbalik lagi dengan Nanda tadi. Yang Nanda tadi pada proses pencarian vokalis tadi, aduh Om, temen namanya gini-gini. Si Davin waktu itu kuliah masih di Bandung, udah kelar kuliah di Bandung. Iya. Udah kelar kuliah tapi pengangguran. Iya, itu sempat juga ikut satu kompetisi dengan kami. Davin itu kalau tidak salah dengan Metalhead atau Nobody Is Perfect ya. Itu Metalhead kalau tidak salah. Metalhead sempat yo. Waktu itu bawa lagu Killing the Name. Ya. Like the Machine itu ya. Udah itu ditunjukin videonya, pernah juga jadi vokalis Tuan Muda, season player. Iya. Edisional lah gitu. Walaupun bahasanya lah gitu. Oh, boleh ke tongkrongan. Suruh Ambo, yaudah zaman itu waktu itu masih line
kirimin suruh nyong main gitar, kirimin lagu yang nyo suka dan nyo paling ngerasa maksimal nyanyiin lagu itu. Oke. Dan waktu itu kamu buka di kamar tuh. Apa sih itu kamu ngecek bawa lagunya kode lain apa gitu. Apa sih mau ngecek tapi sudah ketemu aja lah gitu, ketemu udah ngobrol ke Dapin. Tapi itu tadi maksud ambo vokalis itu juga memang tegak dan duduknya harus benar. Betul. Terus dari vokalis juga dari betul ngomong kecek si Ahmad Dhani, Om Ahmad Dhani dan yang lainnya, dari ngomongnya juga udah ketahuan. Udah ketahuan ya. Itu yang sedikit ngobrol apa frekuensi, apa band atau sosok yang kamu idolakan di musik, referensi dan influence apa gitu kan. Sedikit nyambung. Ayo coba kita running dulu. Akhirnya jalan 3 atau 4 panggung itu benar-benar random. Maksudnya kacau yang bakal ini bawa lagu aku aja gitu. Kalau sekarang nengoknya gitu. Tapi itu prosesnya gitu. Nah, oke. Waktu pertemuan kedua sama si Dapin, kamu kan ke Deko ke Deko. What is it? Demi situ dulu dong, kamu ngerokok. Abang ngerokok. Sayang. Jangan ini bakal ini loh. Bakal dilihat sama bara suara. Ya, lanjut. Sama si Deko sebelum satu band. Dan tuh Deko basis ya. Tifa. Tosca. Sorry, iya. Tosca. Dan si Nanda itu dari Tifa. Si Nanda dari Tifa. Tifa, ya betul. Udah itu kita udah ngebahas bahwa brengseknya adalah kita belum manggung, kita belum bahas materi. Pertemuan kedua Bakardi adalah di rumah Iko. Bahwa kita pengen bikin album. Pakai ngesol lah pada waktu itu. Wah, cuma bertiga waktu itu. Sudah berempat sama si drummer. Nah, cuman pada waktu proses pengerjaan album si drummer banyak tidak hadir. Drummer? Waktu itu si Gembol, drummer itu. Oh iya. Si Tosca dulu ya. Iya, Tosca juga. Intinya pada waktu itu sih sebenarnya seperti Tosca ganti vokalis gitu. Ya. Dan pada setelah berjalan si drummer tadi kok ada kesibukan lain, ya akhirnya kamu kasih pilihan bahwa di Siko musik hal yang menyenangkan. Bagi kamu, menurut kamu musik itu harus menjadi hal yang menyenangkan gitu. Karena kamu banyak mengorbankan beberapa hal yang justru orang lain anggap lebih penting gitu. Kamu korbankan itu untuk musik gitu. Tapi kalau musik sekedar main-main pun pada akhirnya aku tinggalin gitu. Walaupun aku masih tetap di Siko kayak gitu aja, aku selalu serius dalam musik gitu. Nah, aku anggap sekarang kamu tidak serius. Kalau kamu serius, ayo kita jalan seperti itu. Tapi ternyata yang mungkin punya aktivitas di band lain dan Tuan Muda dan band apalah itu gitu kan. Ya udah gitu, silakan gitu jalan. Dan pada produksi album pertama Bakardi di Bring the Gold itu kami murni bertiga gitu. Bertiga. Waktu nak rilis nak launching album, ya aku drummer ya. Gitu. Oh, jadi belum ada drummer pas drummer. Jadi take drum sendiri, gambar aja. Gambar kalau Bakardi itu cuma take gitar, bass dan vokal, yang lain gambar kalau dari Om sendiri. Ya, string, horns, dan drum, keyboard segalanya digambar. Oke. Setelah itu kita ketemu, ini ada beberapa catatan drummer itu yang kebutuhan ini. Termasuk ada salah satunya wacananya Nanda dihubungin. Oke Om, ayo coba gitu. Akhirnya begitu jalan, yo kita nyaman secara musikal, nyaman juga keseharian, udah jalan gitu. Bahkan yo belum pernah satu panggung pun tanpa Nanda. Iya asli. Makanya aku bingung pas Nanda dibilang sebagai session player tapi tidak pernah ganti-ganti gitu. Tapi kayak memang udah nyamannya sama Nanda. Alhamdulillah insyaallah gitu juga, maksud juga anaknya juga gitu lah. Dia salah satu drummer terbaik Bengkulu kalau menurut Ambo. Kalau mau pribadi. Amin. Kalau menurut Ambo ya. Karena cara dia main itu kan udah kekiniannya tuh. Ya. Kalau Ambo kelamuan kan. Dia mainnya udah yang apa istilahnya, yang singkup-singkup itu. Gospel itu ngeri. Kalau nengok dia main tuh udah asik nih sih. Tapi justru di Bakardi banyak PR mengurangi porsi. Oh, tidak boleh terlalu menonjol. Bukan tidak boleh menonjol, karena Bakardi secara konsep memang
tidak terlalu apa ya, tidak ada yang main berlebihan. Oke. Justru kalau Ambo tuh lebih bermain gitar di band sebelumnya ketimbang di Bakardi. Di Bakardi itu Ambo sudah sangat negotiable. Ambo berusaha sebisa mungkin untuk bikin sesuatu yang bisa diterima orang banyak, apapun genrenya gitu kan. Harus sesuai porsi ya. Tapi sesuai porsi, Ambo tidak terlalu, yang penting asik lah, enak ngejalanin, orang juga mudah lebih bisa mudah menerimanya. Oh gitu ya. Kan. Nah Nanda di situ posisinya malah terlalu ribet dah. Karena kami mainin juga gitu-gitu aja, goncang-goncang aja gitu. Tidak ada yang setiap orang kalau ngulik lagu Bakardi, wah udah gampang, udah pasti jaminan gampang gitu kan. Nah Nanda harus mengurangi porsi itu juga penyesuaian pertama karakter antara karakter kami seberapanya harus bisa ngetype antara drummer dan basis. Kalau kan gitar posisinya kan layar aja tuh yang ini yang aku gitu kan. Harus ketemu pola beatnya, ternyata ya Nanda banyak direvisi. Itu juga butuh waktu berapa panggung dan akhirnya ya sampai sekarang kalau Nanda nggak explore, si drummer konten nggak explore, dia sudah tahu porsi. Oke. Oh dulu banyak, wah stop, tolong. Hi-hat terlalu berisik. Iya, tangan tuh lebih dari gua. Lah ngeri ini, tapi memang di lagu-lagunya Bakardi ini tidak ada yang terlalu menonjolkan ini drum, ini gitar, ini bass ya. Memang alirannya apa sih Bakardi? Anti aliran ya, anti genre. Sebenarnya kami salah satu anti genre. Cuman ini salah satu titipan adik saya juga nanyain. Genre-nya Bakardi itu apa sih? Si Farhan, Teng Farhan. Oh iya, main bass ya. Iya main bass. Farhan. Dulu Nora, aku memang band Nora. Sama loh, kami juga sebenarnya bingung genre apa sih. Enggak tahu di umur gitu kan. Dulu rencananya aku pengen pertama kali Bakardi itu sebelum Bakardi terbentuk udah ada satu lagu yang aku dibawain ke band aku sebelumnya. Masih bisa dibawain ke cewek karena aku pengen ngerasa itu si Tosca Eko bakal bener berubah, membentuk segmen baru, berusaha mencari pasar baru, tempat baru gitu kan. Kan kalau lagu ini dibawain oleh si dulu aku sempat dibuat Tosca terakhir sebelum si Lesi. Oh iya. Si Lesi itu keren vokalnya, materi vokalnya keren. Itu sayang tapi tidak konsisten dengan itu tadi antara bakat dan ketekunan. Oh, oke. Itu antara bakat dan ketekunan. Dia tidak fokus di musik kayaknya. Tidak fokus di musik. Karena orang juga pada waktu itu waktu mengajak si Lesi, dia bisa nyanyi punya itu pemain biliar, atlet biliar. Oh iya? Atlet biliar aslinya. Mungkin atlet Instagram. Dari nol dia mau ngambilnya tuh bisa nyanyi, membangun mental dan lain-lainnya gitu. Tapi setelah kita untuk serius ternyata kamu tengok tidak bisa. Kalau ambo lanjutin, ambo capek gitu, ambo yang capek gitu. Ribet urusannya gitu kan. Udah. Dan itulah si ketemu si Dapin yang di obrolan pertama adalah dulu bakal itu pengen bikin pengen jadi band yang mainnya rock blues. Oke. Catet tuh. Ada sih memang taste bluesnya tuh ada sih. Pengen main rock blues. Dan setelah main bikin single pertama itu Loser. Oke. Loser jadi. Iya. Setelah Loser jadi, Ambo bingung. Ambonya bingung bahwa ternyata Ambo bukan sekedar tidak bisa ngeblues, tapi Ambo memang goblok ngeblues. Oke. Ya. Tai lah. Ambo ngecek gitu. Akhirnya ya sudah, Ambo juga berkarya itu kan tidak bisa. Gue harus bikin lagu begini nih, gue harus bikin gitu, yang kayak si ini kayak ini, tidak bisa. Kamu tuh juga dari dulu bikin lagu ya bikin aja, tinggal setelahnya ada banyak materi, beberapa lagu, ragamnya kok dapat menjadi satu seragam, gitu kan. Jambu biarin aja, ada yang pop, ada yang funky juga ada ya, funky-nya juga ada gitu ya, orang mengalir aja gitu kan. Udah bikin gitu akhirnya. Iya. Dan bakal ada lagi satu lagu-lagunya. Ada beberapa yang ngomongin aku sih genre Bakardi. Nah, kamu nyebutnya aku bingung. Ya itulah mungkin genre Bakardi. Bingung. Anti genre. Jadi jangan kaget kalau Bakardi kalau ada rasa-rasa dangdut juga dah. Bisa jadi. Tunggu. Serius, kamu serius sih? Betul. Serius. Wow, oke. Ditunggu, menarik. Yang pada akhirnya bahwa di Bring the Gold itu sendiri, kamu pengen explore. Yang pertama pengen Bakardi menjadi band rock blues, ternyata gagal. Oke. Dengan ambonya yang sangat terbatas main gitar di blues atau di apapun, terlebih lagi di blues yang sangat terbatas gitu kan. Akhirnya kita bikin segala macam apapun yang bisa kita bikin di Bakardi itu kita bikin musiknya gitu, tapi tetap jadi musiknya Bakardi. Gitu. Jadi kalau orang ngebayangin Bakardi itu ya udah gitu. Pokoknya band brengsek, band tidak bener, jembalitan gitu, ngais gitu. Udah gitu aja.
Itu yang pada akhirnya tidak ada anti genre lah gitu. Anti genre ya. Oke, dengan karya yang sudah berapa lagu? 5 lagu ya? 7 lagu. Itu yang paling melekat tuh Pemain Bola. Nah, itu memang dari awal sudah menentukan ini nih yang bakal jadi hits unggul di album ini. Tidak. Berarti memang pas setelah survei juga siapa aja ke orang-orang lain gitu? Tidak. Jadi justru Pemain Bola itu lagu yang paling bingung. Bingung cuman? Lagu itu dulu waktu itu kan lagu kok udah jadi beberapa lagu gitu kan dan bakal difilter mana yang bakal kita rilis gitu kan. Nah setelah dan pada waktu itu pada proses itu kami tidak punya target tapi cak mana hasilnya tetap bisa maksimal ya semaksimalnya Bakardi lah gitu kan. Pada waktu itu kita sudah mikirin rilisnya ikut tadi launchingnya pakai apa, pakai duit siapa, di mana gitu kan. Tidak ada, itu band miskin band benar-benar mengandalkan jiwa raga dan pikiran kan. Band miskin tapi ada album guys. Jadi pas itu kamu ngobrol dengan salah satu karyawan di perusahaan rokok yang sering bikin event. Ngobrol yang A itu ya. Ya. Udah tuh ngobrol, Pak, ini saya mau. Padahal baru wacana kok. Ya. Lagunya belum di mixing, belum di mastering, dan belum cukup, gitu kan? Aku udah bikin album kok Pak, tapi pasti mentok launchingnya. Kalau aku launching sendiri pakai duit paling 40-50 juta, di mana duitnya Pak, donatur mana? Kalau ada donatur pun yang pertama melakukan bukan untuk membiayai launching, tapi memastering lagu itu di luar, gitu kan? Mixing lagu itu di luar. Oh yaudah, di event gua aja tanggal sekian gitu. Buset, itu sebulan lagi acara itu. Jadi, acara itu sebulan lagi. Tapi aku berpikir keras juga. Aku ada wacana lain, aku ada opsi lain tuh selain launching di event itu gitu kan. Di cafe Konakito. Di Konakito. Iya, aku nonton tuh. Bareng Om Gugun Blue Shelter. Oh iya. Jadi kami numpang benar. launching di situ kan. Sebulan itu aku bingung, akhirnya aku nulis lagu dan lagu Pemain Bola itu dekat lagu liburan sama lagu liburan. Itu yang paling tidak serius yang mau bikin. Kamu cuma butuh waktu, bukan butuh waktu. Kamu mengerjakan cuma 10 menit. Sering. Kalau bilang si Bimbi, nyala lampunya bah. Jadi tapi itu lagu yang paling relate sama kehidupan kita kayaknya bang. Salah satunya. Bang Om. Salah satunya itu memang gitu. Waktu itu jadi oh ternyata ya itu tadi balik-balik terlepas dari penilaian orang lain, lagu-lagu yang pernah Ambo tulis itu ternyata memang lebih bagus yang natural, yang tidak harus berpikir keras. Iya betul sih. Lagu yang ngalir gitu. Kalau mentok rumusnya sekarang Ambo mentok, Ambo tidak pernah Ambo taruh, Ambo simpan aja, Ambo catat pakai handphone adanya, notasinya Ambo simpan, kok catat di handphone dikomunikasikan di handphone, data ikonya dicatat, simpan. Ambo ada file sendiri untuk nyimpan itu gitu. Jadi kalau moodnya lagi ada datang bagus, Ambo keluarin lagi. Itu jatuhnya lebih jujur jadinya ya. Iya, kalau sudah berpikir keras udah tidak natural. Iya, betul. Kalau sudah berpikir wah, bukan gitaris, bukan rocker, bukan Niko, bukan jadi seperti di Pemain Bola itu juga ada fang-fangnya dikit. Apa sih gitu, tapi so far mau pikir yang penting musik tuh asik aja lah kalau mau berbicara masalah identitas. Pada akhirnya cukup orang kata si Bimi tadi, nyala bah lampunya, nyala nih bah, ada ide, maksudnya ada ide. Orang satu mindset aja lah tadi gitu. Gitu aja pada itu di Pemain Bola sangat tidak serius. Jadi sangat tidak serius. Semua lagu itu Om Lebong enggak loh yang buat. Semua lagu bakal kalau seluruh lagu notasi Ambo, tapi ada beberapa lirik yang Ambo revisi bersama Davin. Berdasarkan yang tidak nyaman dilapaskan. Menyesuaikan dengan vokal. Menyesuaikan dengan kapasitas vokal, bukan kapasitas maksudnya kita berbicara masalah kapasitas sering keterbatasan. Bukan itu maksud Ambo adalah nyaman. Ambo tidak nyaman Om dengan lirik itu. Ya sudah request ganti. Ya, lebih kayaknya dia tidak nyaman di bahasa Inggris ya. Agak sulit kayaknya ya. Memang tidak gampang sih. Iya betul. Dan Ambo sudah sangat ketemu banyak vokalis. Memang tidak gampang lah, apalagi ketemu dengan apa ya, huruf-huruf, beberapa huruf konsonan dan huruf vokal ya. Betul. Pengaruh loh itu vokalis ya. SCTHK itu bermasalah. Betul. Jadi
kadang ambo pernah trauma dengan satu vokalis saat ambo sudah serius tuh ngaci, kalau kita bahasa Bengkulu ngaci, ambo cari untuk melepaskan huruf N dan M. Jadi misal ngomong malam dan itu penting menurut ambo. Oh gitu. Karena ada kadang ini berdasarkan dialek yang sering ada orang yang tidak bisa ngomong malam itu secara natural. Malam. Oke. Dawan. Itu Bengkulu dan Don. Makan. Iya. Bukan tidak Betul, bagus, betul, tapi betul. kan untuk materi, bukan tidak bagus. Kebutuhannya berbeda. Kalau untuk daerah malah itu dibutuhkan. Iya, betul. Sangat dibutuhkan untuk ambo berapa kali rilis lagu daerah juga dengan band sebelum atau project kan itu sangat dibutuhkan gitu. Tapi ini kalau kita ngomong masalah lapas itu, ini kita jokes aja ya, selingan aja. Entah ngapa tidak segala vokalis band itu bisa ngomong, apalagi yang di Bengkulu ya. Ini tanpa bermaksud untuk merendahkan, tapi fakta. Ngapa band Bengkulu kok vokalisnya lafalnya masih Bengkulunian gitu, tidak berani ngomong ke depan publik gitu. Oh, itu kalau menurut kamu masalah waktu. Waktu ya. Masalah waktu yang pertama hampir mungkin seperti logatnya yang Ya kayak tadi Don, Molom gitu. yang gitu. Itu cuma faktor pembiasaan. Okay. Pada akhirnya kalau kita sudah biasa, nyaman-nyaman aja. Jadi makanya kalau menurut kamu saran kamu kalau ada band yang punya vokalis sedikit bermasalah dengan dialek, sebenarnya juga bukan masalah. Tapi mungkin lebih enak kalau lebih natural kali ya. Kalau main di big event gitu kan. Karena tidak seluruh penonton atau audiens objektif gitu. Oke. Asus itu kan memang terlahir dari daerah itu dan dialeknya seperti itu. Seperti Om Ari Lasso juga sampai sekarang masih medok Jawa. Medoknya masih luar biasa gitu kan. Yang paling gampang ngilangin dialek itu kan kalau kita Sumatera kalau udah salah kalau Lampung memang udah bahasa Indonesia. Lu gue. Masih udah lu gue. Kalau yang gampang ngilangin itu Medan kan gampang. Iya, dia cuman ketegasan AIWO-nya aja, vokalnya. Lebih gampang Medan. Palembang termasuk yang gampang ngilangin dialeknya. Oh ya? Kalau yang paling susah itu Padang, bukan Baru. Oh iya. Bengkulu bukan yang bukan tersulit. Sebenarnya sih tidak juga, kan kita juga ulah campuran juga kan. Iya, kalau kita kok sudah apa ya, udah ada banyak iko gitu. Maksudnya di Siko ragam suku kita udah banyak. Terus orang dari mana-mana juga udah banyak masuk Bengkulu gitu. Cuman faktor pembiasaannya aja. Jadi kalau band ada yang vokalisnya seperti kamu pun pernah ketemu vokalis yang halo selamat malam. Tapi ya kamu ngingetin gitu. Bukan tidak bagus, bukan tidak sesuai porsinya. Tolong dong mau ngecek malamnya L-nya dibenerin. L ketemu A ketemu M, L ketemu M. Oh itu sangat mengandung itu. Kadang ambil agak gelak. Cuman kalau dia termaksa bahasa Indonesia, kadang itu geli sendiri om. Dan memang vokalis harus dibiasakan untuk tingkat kepercayaan diri itu bisa muncul. Pertama kalau disupport dengan orang terdekat. Terus dengan pembiasaan itu tadi. Davin pernah cacat. Oh ya? Davin pernah cacat di panggung. Aku pun juga pernah sih agak. Davin pernah cacat fatal. Oh ya? Davin pernah cacat fatal di panggung, ngomong sesuatu yang tidak etis. Maksudnya ngejoke, pengen mecah suasana. Dia pernah ngomong, dia ngajakin Sinulong lah nyanyi bareng lagu band Bule, aku udah ingat lagi. Oh iya, aku tahu itu. Aku tahu itu. Emang kita lidah Bengkulu gitu. Di acara Air Lasso ya? Itu sudah Iya. Gak perlu kita sebut apa dosa? Apa? Dosa ya. Kayaknya ada pernah ngomong. Iya. Tapi Davin itu kan terkesannya merendahkan gitu ya. Yang ditangkap orang merendahkan. Iya. Orang aku ngerti maksudnya. Mengkonsumsinya pengen ngejuk, pengen mecah suasana tapi dengan bahan yang tidak tepat. Iya. Ngapa tidak tepat? Karena tidak punya pengalaman. Ngapa tidak punya pengalaman? Kita tarik ulur mundur. Karena jarang manggung. Ngapa jarang manggung? Bukan anak band, tapi bukan anak band. Kalau dibuka dikit, boleh nggak ya? Masih dapat. Agak hangat. Aman. Oh iya, waktu itu tuh pernah cacat. Banyak yang komplain teman-teman dekat gitu kan. Iya. Apa sih Bang, vokalis kamu gitu? Iya. Ambo pun marah tapi Ambo tidak menyampaikan goblok anjing Ambo pun. Ada caranya bahwa kalau Davin kau sudah melewati 40-50 panggung, ya kamu memang tidak beradab. Iya. Ini Pak, baru pernah bilang ke berapa sih itu? Itu baru panggung ketiga. Oh, ketiga. Biasa. Pertama kami main di event motor, kedua di provider,
ketiga di rokok, yaitu acara Hari Lasso pula ya. adalah sebelum Wah, ya. cacat itu. Jadi dengan kawan-kawan yang support Bakardi tapi dengan kecewa dengan penampilan dengan joke-nya Dapin pada waktu itu, yang sabar. Segala juga Butuh proses. butuh waktu. Dan bentar lagi belum puasa juga mau belajar batin. Malam Miko kita lah mulai ini ya. Ya, tarawih tadi di rumah rekomendasi kita. Iya. Tetap di rumah masing-masing kalau bisa ya. Oke. Davin tadi yang kasus bareng Ari Lasso itu Cacat itu cacat yang ya. bahasa Inggris itu ya. Iya bahasa Inggris kan. Itu tadi. Aku kebetulan pada saat itu nonton Om. Entah apa ya. Aku setiap penampilan band-band lokal itu kayak misalnya penampilan Ari Lasso yang paling ambu tunggu sebenarnya bukan intinya. Sama. Malah lebih ke band-band lokal gitu. Cek mana sih perkembangan Toboko, cara Toboko menghadapi audiens itu kan itu bisa dapat apa ya ilmu sendiri gitu dari Tobo itu, atau mungkin bisa kita revisi apa yang misalnya Tobo salahnya di mana bisa kita revisi Kalau pribadi. udah apa ya, udah pasti lah, ada jaminan main bagus. Ya dalam 1-2 tahun bahkan ada yang 10 tahun mainin lagu itu aja gitu kan. Setiap minggu manggung. Karena mereka juga udah pernah latihan karena memang setiap minggu itu aja. Ya, pasti bagus, kalau Iya, nggak bagus. iya. Ya, entahlah gitu kan. Ngapain dibayar sampai 100 juta kalau main tidak rapi. Iya. Tapi justru karena juga kalau di artis tadi manajemen sudah bekerja dengan baik. Manajemen sudah bekerja dengan baik. Nah, ambil juga sama kalau nonton big event, ada band pembukanya tuh kadang ambil bareng siapa gitu kan, kadang bareng istri, bareng aku gitu kan. Pas band utamanya main baru 2 lagu cabut. Iya. Malah lebih tunggu band lokal ya. Band lokal gitu. Iya sama sih. Terus juga ada satu sisi seperti aduh, abang nonton TV, kamu cuma nengok kau gitu. Ada faktor yang memang benar-benar support atau ada yang jadi penyemangat atau juga sekedar nyenengin ambo gitu. Dan ambo nak balas itu gitu. Ada band ambo waktu ambo band ambo nampil, kawan bandku datang segala gitu kan. Yang harus fair itu. Yeah. Itu juga salah satu hal terkecil tapi kita support dalam bentuk tindakan gitu kan. Iya, ambo juga setiap acara itu kan sering ngajak kawan tuh. Kawan-kawan tuh malah yang kawan-kawan galak nonton konser itu malah dia jam berapa sih nampilnya misalnya The Massive misalnya kan. The Massive-nya jam berapa sih? Pas The Massive-nya aja lah kita datang. Kalau beda galak situ. Tahan mau datang sorangan untuk nonton. Anak band. Iya, mungkin lebih ke situ ya. Kita tahu proses dan perjuangannya. Dan juga Bakardi mungkin hampir setiap panggungnya menonton sih, Bang. Amin. Serius. Bakardi, Tuan Muda, Jarvis itu kalau Bakardi terakhir yang ambo tengok sebelum Covid ke main di SMA Negeri 5. Oh iya. Betul? Sempat ketemu juga acaranya siapa sih yang artis selebgram itu? Oh, Tamiya Aulia. Tamiya Aulia. Itu kalau misalnya bawa lagu Drain ya, ada lagu orang lainnya. Oh, yang kami cover bawa lagu Drain. Nah, Anjing lagu itu keren. nah, Iko, Ambo juga sempat dapat nasihat dari Om Lebong. Ambo nggak minta konfirmasinya sih kok. Om Lebong pernah kita satu panggung waktu di acara Peng Teduh ya. Om Lebong pernah ngomong, kapan sih mau maju kalau kita bawa lagu orang lain terus? Ya. Nah, tapi kenapa pada saat di SMA 5 Om Lebong bawain lagu Drain? Oh gitu. Nah, sebenarnya bukan itu. Jadi gitu. Yang bukan tidak boleh, bukan tidak menganjurkan cover lagu orang lain gitu. Kalau kamu sudah punya banyak karya, maksimalkan di karya kamu. Oke. Terus kamu setuju? Siapa nak nyebarin karya kamu? Siapa yang nak kasih tahu, yang menginformasikan kamu ada karya selain diri kamu? Iya, itu lah. Kamu itu lah. Iya, betul. Kecuali kamu sudah jadi band besar gitu, band besar juga ngapain lagi bawain lagi cover lagu orang gitu kan. Cuman justru sebenarnya di setiap panggung kami pasti ada selalu bawain lagu orang. Karena untuk menggenapkan itu materi Bakardi cuma 7. Dan ada satu lagu justru sangat tidak nyaman kami mainkan untuk live. Lagu Bakardi ada yang tidak nyaman? Ada yang sangat tidak nyaman untuk mainkan Trouble. Lagunya judulnya Trouble, ada masalah, gitu kan. Padahal bukan yang dari sisi musikal bukan yang paling rumit gitu. Tapi dari balancing dan yang lain di atas panggung itu susah tuh bisa dapatkan kenyamanan bermain saat memainkan lagu itu. Lebih nyaman didengar di audio. Nah, kalau di pas Ambo dengar musiknya, Ambo justru termasuk lagu favorit Ambo di Bakardi gitu kan. Oh ya? Jadi pas main ini udah gampang. Karena favorit itu tadi malah rusak gitu. Jadi Ambo tetap bawa.
tetap bawa lagu orang 2 atau 3. Kalau misalnya 10 lagu, biasa kan kalau big event kita banyak space untuk itu juga udah cukup. Lagu Bakari itu untuk main. Lagu Bakari itu kan pendek, ada yang 2,5 menit, maksimal 3,5 menit. Iya. Gitu kan. Dalam 25 menit selesai loh Bakari itu dibawain lagu. Jadi kalau suruh main 45 menit kan kami banyak ngebacot dulu kan, cicet gitu kan. Tapi itu juga udah cukup, bosan juga kan orang. Memang tetap bawain lagu orang gitu. Tapi ya kami tetap berusaha bawain dengan versi kami sendiri. Dan itu juga sebenarnya juga adalah senjata ampuh. Senjata ampuh maksudnya juga bisa jadi yang bridging, maksudnya yang menjembatani orang tuh bisa kenal dan suka Bakardi gitu. Aku setuju juga itu. Jadi mungkin tidak suka kayak Bakardi, lagu Bakardi kayak tai kalau enggak. Iya. Tapi begitu yang membawain lagu yang dia suka, kalau gambarnya. Iya. Akhirnya berusaha dengan satu lagu orang itu tadi dia memperhatiin gitu. Ini jadi kepo, mungkin kalau memang minat kepo vokalis lah apa biji vokalis besar. Anjir. Tapi entah yang tidak support, ambo adalah tidak support band yang melulu cover lagu orang, bawain lagu orang. Itu terus ya. Bukan dia bagus, lagu gitu. Karena dalam dalam skala besar untuk jangka panjang, lagu itu juga menjadikan identitas band kamu gitu. Minimal gitu loh. Kamu band apa, kamu Bakardi? Oh, lagunya Loser gitu. Pade tuh. Minimal udah dapet kamu gitu. Tapi ketimbang kamu Bakardi Bakardi itu yang biasa bawain lagu The Rain gitu kan. Loh. Kan gitu. Iya, kurang puas ya. Poinnya di mana gitu. Poinnya di mana gitu. Kecuali kalau memang belum ada karya. Nah, yang belum ada karya, ya bikin. Karena menurut Ambo salah satu, bukan kewajiban, tapi salah satu tugas, salah satu yang seharusnya dikerjakan oleh anak band itu kan tidak ada kewajiban tertulis, tapi seharusnya dikerjakan oleh anak band itu adalah berkarya. Kalau nak selalu manggung pakai karya orang lain, gitu kan? Itu juga sudah. Misalnya bawa lagu The Rain, bawain lagu Dewa, bawain lagu The Massive, bawain lagu Bara Suara, orang mereka itu sudah tiap hari bawa lagu ini, bahkan lebih heboh, gitu kan? Nah, apalagi kita yang sudah punya karya, tidak pede sih gitu kan, karena aku yakin setiap karya itu pasti punya penikmatnya masing-masing, walaupun 1 atau 2 orang gitu. Kamu ngerasa kadang ya sampai sekarang juga belum rapi, belum bagus bikin lagu gitu kan, tidak pernah puas, tidak pernah ngerasa bagus itu tadi. Tapi ada juga yang orang bukan menggilai gitu, tapi nya sudah menganggap Bakardi itu wah bagus sekali gitu. Itu juga jadi motivasi. Maksud aku gitu ternyata tidak zong-zong aja gitu, walaupun kalau mungkin Bara Suara standar Reddit jutaan gitu kan, namun 1 orang 2 orang gitu kan. Bahkan mereka ada yang DM itu, coba kalau lagu Bakardi itu dibikin gitu. Berarti kan iya, dia memperhatikan gitu. Dia memperhatikan gitu sih. Gitu. Terus yang cover, balik cerita cover juga sebenarnya apa ya yang akhirnya jadi kalau kamu manjo maksudnya manja. Kalau keseringan bawa lagu orang memang lebih gampang. Maksudnya kamu lebih gampang untuk bisa diterima. Tapi orang menerima kamu tidak seutuhnya. Betul. Karena lagu Tobo itu tadi, lagu yang ngetop yang kita cover tadi sudah melewati proses dengan biaya produksi yang tinggi daripada orang-orang yang benar-benar profesional. Sudah buang duit promosi yang luar biasa, udah pasti ngetop. Lagu kamu antara mau tuan muda Bakardi Jarvis pun bisa sebesar itu kalau dengan biaya produksi dan biaya promosi yang sebesar itu, terlepas dari kuasa yang mahal. Iya, gambling juga sih ujung-ujungnya, tapi kita harus melewati proses itu kan. Betul. Jadi kamu lebih berkesempatan untuk kalau manggung udah tetap aja bawain. Terus itu capek-capek kemarin pala jadi kaki jadi biji bikin lagu, terus cuman CD gitu, bahkan mungkin yang muter cuman gitu aja gitu. Kapan kita kasih tahu ke orang? Ya kalau kita nonton main, makanya lebih maksimal tuh kalau di big event mayoritas bawa lagu kamu sendiri, 1 lagu orang paling gitu ya. 1 atau 2 lah. Karena Ambo itu, Ambo pengen ngasih tahu, Ambo bukan keras dengan sendiri, gitu. Ambo keras dengan diri Ambo sendiri, dengan band Ambo sendiri. Wah, kami kok sudah punya karya banyak, gitu. Tidak gitu, tapi lebih pengen ngasih tahu ke teman-teman, Bakari seperti nawarin produk. Jika ada produk, kamu suka apa tidak? Kalau tidak suka juga tidak apa-apa, gitu. Nanti kamu tahu dulu, gitu. Gitu aja sih. Gitu. Tapi dari segala lagu Bakardi yang Ambo tengok, memang genrenya itu genre yang gampang disukai sih, gampang bikin goyang lah. Kalau menurut Ambo ya. Apakah memang itu sudah dikonsepkan dari awal atau cuman? Karena lagunya tuh kayak apa sih, jadi pemain bola, ada yang sedikit reggae funky gitu kan.
Kan orang gampang goyang tuh. Kalau itu sebenarnya jadi termasuk selera pribadi Ambo juga. Sebenarnya orang identik dengan Ambo katanya main musik keras, tidak juga. Ambo tuh sebenarnya selera musik Ambo tuh pertama sangat ngepop. Sangat ngepop. Jadi Ambo tuh tidak punya sosok idola yang mati-matian gitu, yang Ambo mendewakan yang die hard fans gitu, tidak gitu. Ambo lebih karya gitu. Misalnya gitaris A, pokoknya gitar heroesnya di permukaan bumi lah gitu. Tapi tidak seluruhnya, Ambo tidak mengkoleksi barang, Ambo tidak juga orang yang terlalu mengidolakan ABCD. Iya. Tapi semakin banyak karyanya yang Ambo sukoi, itulah yang Ambo idolakan. Gitu. Dan siapa? Banyak sih apa aja gitu Ambo gitu. Termasuk Dewa. Dewa tuh salah satu band Indonesia yang sangat berpengaruh. Walaupun mungkin Ambo tidak bikin lagu kayak Dewa gitu. Tapi Dewa itu di fase Ambo lagi pengen benar-benar mencari influence dan pengaruh yang baik, Dewa. Tapi tubuhnya bersama ya kayaknya ya? Ya, tumbuh bermusiknya. Ambo dari Dewa itu rilis Kangen. Ambo kelas 5 atau kelas 5 SD atau pada salah Ambo. Kelas 1 SMP baru bawain lagu Kangen. Dan itu memang band yang menurut Ambo itu memang pionir. Iya sih. Saat Om Dhani memang bangsat. Itu jenius. Lick gitarnya Andra kalau udah di direct sama Dhani sih unik-unik sih kalau menurut Ambo. Itu memang band super. Iya, super band kalau Indonesia super band. Jadi terlepas dari akhlak atau aku yang tidak disukai dari beberapa personel Dewa, tapi kalau Ambo lebih memilah gitu, maksudnya lebih memilah. Ya kalau attitude kamu punya attitude buruk, jelek gitu, tapi kamu tidak mempengaruhi, memberi dampak yang jelek di orang lain, terserah gitu. Ambo tidak pusing gitu. Tapi kalau kamu memang seperti kamu band yang brengsek, mempengaruhi orang untuk seks bebas, yang ini gitu, kamu menjadi cenderung kamu tidak suka dengan karyanya gitu kan. Tapi kalau dia punya attitude yang buruk dan tidak terlalu mengaruhi, ya aku tidak masalah gitu. Aku Dewa, kamu bala Dewa yang tidak tertulis yang itu. Wih, baru tahu. Album pertama, kamu kan sering bawa Dewa, bukan album pertama. Iya. Album pertama Dewa, Ren. Iya mana? Album pertama Dewa, album Kangen, apa aja lagu? Di situ. Aku tidak terlalu sih. Yang si Deki yang ada Kirana mu kasih banyak lagu. Iya. Swear. Iya. Kamu kalau kuping insya Allah fasih dan hatam kuping ya mainnya nggak bisa. Satu licknya Mas Andra Dewa pun kamu tidak kuasai dengan baik. Kamu benar-benar bukan Dewa itu memberi influence sampai secara musikal, tidak juga gitu. Kalau gitu kan seolah-olah berstatement aku bisa memainkan seluruh lagu Dewa dengan baik. Tidak satu lagu Dewa pun bisa dengarkan dengan baik. Mainkan dengan baik. Tapi seluruh lagu Dewa tuh kamu bisa menikmati. Asli. Tapi sampai di album sebenarnya pada waktu itu konsisten ya, maksud eksistensi si Dewa itu tadi sampai bareng Once di album kedua bareng Once, Cinta Ile Cinta. Setelah itu aku tidak menita lagi. Oh ya? Album Cinta Ile Cinta itu, pokoknya seluruh album sebenarnya luar biasa. Mulai dari Bukangan, Pengaruh Masa Depan, Terbaik, Pandawa 5, Bintang 5, Cinta Ile Cinta. Itu 6 album itu sangat berpengaruh. Dek, ada kawan kamu Dek gitu udah pasti bala dewanya. Mulai lagu si baiklah di kenangan still I'm sure we love again yang nggak pernah dinyanyiin mungkin Mari Lasso pun lupa, kamu masih tahu di Selatan Jakarta. Iya. Setiap album itu, tapi yang paling berpengaruh Dewa itu adalah untuk musikal Indonesia. Pada waktu itu banyak band yang pengen menjadi seperti Dewa. Indonesia itu gitu kan. Oh iya. Ngetop Peter Pan, seluruh band pengen jadi Peter Pan, pengen jadi Ungu, pengen jadi Kangen Band. Tapi untuk menjadi Dewa aku udah berhasil. Sulit sih memang. Memang itu packagingnya luar biasa, paketannya luar biasa Dewa. The one and only sih kalau Dewa 19 itu. Setelah itu Dewa mengeluarkan album Pandawa 5 dan itu memang bukan ambil cerita boomingnya, tapi dampak musikal ke Indonesia. Ini bawa musik luar. Waktu itu era alternatif. Kamulah satu-satunya. Oh itu ya itu. Itu waktu dilempar itu diracik dengan Dhani ya. Itu bikinnya Om Erwin main bassnya pada Selam. Dibikin itu diracik sama Dewa lah yang mayoritasnya.
Yani Ahmad gitu kan. Itu membawa dampak luar biasa, dan band-band alternatifan yang tidak di posisi side stream, mainstream pada waktu itu masih bebas sih, side stream juga masih waktu itu masih ada Dejavu, ada Shingiku, ada Pure Saturday, itu masih di ranahnya mainstream, label masih terima itu gitu kan. Ya pada zaman itu belum ya. ada pembatasan ini gitu kan. Itu berhasil, band-band itu banyak yang berhasil bikin lagu seperti itu. Dampaknya luar biasa. Kalau Kirana, aku udah tahu genre-nya lagunya. Itu gila. Itu lagu ajaib sih kalau menurut aku. Ngomongin Dewa udah ngetong ngomongin yang terima apa tuan muda terus siapa sekali. Nah, itu kita balik ke band indie lagi nih. Om pasti udah merhatiin dong apa lagu-lagu dari musisi-musisi Bengkulu. Menurut Om cek mana gini? Coba tuh. Apakah ada peluang untuk bisa go nasional dengan caranya yang sekarang ini? Apakah kita perlu menambah satu support lagi biar tubuh bisa go nasional atau cek mana? Ya, kalau dibanding sebenarnya segala sesuatunya sekarang tinggal hukum alam tuh ada baik, ada tidak baik, ada hitam, ada putih, ada panas, ada dingin selalu. Sekarang kalau zaman sangat dipermudah. Dulu aku pernah bikin demo 2 lagu dan live. Itu salah satu pokoknya ulang, salah ya, kok salah yang pertama salah gitarnya ulang. Pita. Capek minta. Pakai pita ya? Gitu ya. Unyi. Itu luar biasa. Jadi dulu punya demo 1 lagu. Udah. Itu paten itu bangganya luar biasa ya. Bangganya luar biasa kan butuh kerja keras. Asli. Biaya nggak sedikit. Kalau sekarang kamu punya komputer, punya duit 5 juta, kamu bisa bikin lagu. Digital ya, era digital. Software udah bisa galau lah, pakai bajakan, pakai apa lagi udah bisa galau gitu. Nah sekarang Bengkulu udah benar-benar rame dan ada yang main funk, ada main blues, ada main pop, ada rock banyak. Seru ya sekarang ya. Yang main metal, udah sangat seru. Jadi kalau secara skill kawan-kawan sudah sangat mumpuni, sudah sangat hebat. Mixing juga sudah dengan segala keterbatasan menurut aku juga maksimal. Itu habitatnya dibiarin gitu aja. Ada main metal, ada main pop, dangdut, rock, blues, punk gitu, biarin aja gitu. Karena itu yang bikin rame. Tapi perkaranya untuk bisa go nasional atau kita bahas lebih enak lagi untuk bisa muncul ke permukaan itu tadi. Itu juga yang mau apa ya, bahasa yang pantas dan menyenangkan tuh. Termasuk Bakardi juga band-band kita, kawan-kawan kita tuh nanti mau Bakardi, Pemuda, Jarvis, Fake Island, siapa lagi? Banyak. Robusta. Itu menurut aku catat Iko juga termasuk band aku, dan aku masih bersikeras untuk berpikir cak mano bisa di luar konteks kerjanya kita punya tim, punya manajemen untuk bisa muncul ke permukaan. Kita kok masih band yang melulu itu aja, belum bisa menawarkan sesuatu hal yang baru, beda, dan bisa diterima orang banyak. Kalau bikin baru yang beda, baca aku main gitar sambil telanjang langsung ngetop ya, gitu kan. Betul. Atau main gitar dipales-palesin gitu, tapi tidak bisa diterima orang banyak tuh gitu. Itu yang perlunya tuh kadang kita yaitu support dalam bentuk tindakan, kita ngumpul arisan anak band, ngopi-ngopi, saling berusaha ngasih masukan, mereview misalnya kan bakal itu gitu-gitu aja musiknya. Ya, kalau didengerin enak-enak aja gitu, tapi kan aku sebagai kawan Om, jadi mau enak, kalau udah enak bagus kan, gitu. Tapi kan kalau orang lain yang di luar itu banyak yang gitu-gitu aja, yang cak antarmu banyak. Betul. Kayak band-band kawan yang lain tuh banyak gitu. Makanya berusaha kita keluar untuk bikin sesuatu yang baru tuh lah. Dan masih kita pikirkan sama-sama. Iya, itu PR gitu. Iya, kalau tidak, ya gini gitu. Balik-baliknya, ya kamu dengan segala settingan pun aku gitu, dengan segala dramanya agar karyaku muncul ke permukaan. Tapi kalau karyaku tidak punya power, ya jadi muncul sebentar jatuh, tidak dicari orang lagi. Tapi kalau memang karya gue benar-benar kuat, seperti Bara Suara, boleh deh cari sebelum Bara Suara aku ada gak band kayak Bara Suara? Betul. Sebelum Star and Rabbit ada gak band kayak Star and Rabbit? Tidak ada, gitu kan. Sebelum 420 di Indonesia aku ada gak kayak band kayak 420? Tidak ada.
itu gitu yang belum punya tuh. Ayo kita bikin sama-sama gitu. Betul. Tidak masalah kelak pada itu misalnya si Jarvis genrenya rock. Oh coba Jarvis bikin rocknya kayak Iko. Kalau misalnya si Tuan Muda bikin Iko, ayo kita bikin gitu. Ide seperti itu. Siapa tahu bisa mencoba permukaan gitu kan. Nah kalau sudah gol satu, udah tinggal nunggu antrian aja. Kalau di belakang nunggu antrian aja. Setuju sih. Kamu kumpulkan power kekuatan sebanyak mungkin, sekuat mungkin, tinggal kamu tarik, tarik. Ya, tinggal gitu. Bukan Ambo tidak ngomongin band teman, tapi Ambo juga ngomongin band Ambo sendiri yang masih gitu-gitu aja. Itu PR kita segala. Band yang dengan genre yang ada di Bengkulu ini memang sudah beribu-ribu dia di luar. Di Indonesia sudah beribu-ribu. Dan contoh yang jadi patokan itu Bara Suara, Astana Redding. Kalau kita di sini berlomba-lomba cek mana kita bisa terkenal dulu kayaknya. Oh gitu ya. Menurut Ambo ya. Cuman orang yang di luar karena tadi sudah beribu-ribu itu mereka berusaha mencari yang berbeda gitu. Dan dia targetnya bukan cuma di daerah mereka aja, Ya. di nasional ini gitu. Atau bahkan dunia. Kayak Burger Kill gitu kan. Ya. Itu sedikit informasi. Sebenarnya informasi yang bukan telat sih. Nah, bersyukur kok teman-teman yang masih energik, yang masih produktif di musik gitu kan. Kok zamannya sudah terbuka lebar tuh. Kalau dulu sama zaman dulu aja di eranya waktu itu lagu-lagu barat tidak boleh masuk ke Indonesia, tapi profitnya bagus. Jadi kebayang nggak kamu udah dengar lagu Bon Jovi, itu CD-nya kamu tidak bisa dapatkan di Indonesia. Jadi kamu dengar coverannya dan itu resmi ataupun bajakannya paling gini lah. Di cover oleh orang Indonesia. Jadi label Indonesia ngurus ke label luar negeri. Iya. Kami cover Rekordsiko gitu. Seluruh gitu. Dan itu CD-nya pada waktu itu rokok masih 1.200 sebungkus, CD-nya udah 60.000. Kebayang nggak? Iya. Jadi secara influence dan referensi dulu sangat terbatas. Iya. Dan barang-barang itu sangat mahal loh. Kaset aja dulu Padi, Dewa masih Fire, rilisan fisik masih gila-gilaan. Itu 20.000. Rokok waktu itu masih 2.000. Jadi kebayang ini rokok udah 25.000 kali 10 kali 20 berapa harga kaset yang sebenarnya gitu kan. Nah, informasi, referensi dan influence sekarang jauh lebih gampang mendapatkannya gitu kan. Kita dari Amerika dari Eropa ke Jakarta, Eropa ke Bengkulu itu tidak ada batasan sekarang dengan medsos, dengan internet gitu kan. Cuman memang pergerakan indie secara saat berkarya, saat panggung mereka lebih cepat di situ. Mereka lebih cepat. Jadi terus audiens dan si penikmat musik itu sendiri sudah itu juga yang bakal memang tidak segampang itu menciptakan sesuatu yang baru kita di daerah. Tapi ada hal yang dimudahin lagi. Jadi Tuhan tadi ada yang lebih dimudahkan lagi kita tetap stay di daerah itu tadi. Jadi kalau di situ kamu bikin lagu gojar-gajar gitu tetap aja dia dengar. Karena patokan audiens itu juga selera musik mereka sudah sangat luas gitu. Jadi kamu bikin jangan khawatir ada yang dengar. Iya. Udah pasti ada yang dengar gitu. Pasti ada. Cuman Siko dan idanya. Nah, kalau di Siko sudah banyak sih mahasiswa anak sekolah udah banyak yang suka musik-musik stream lah ya Indian gitu kayak CCTV, KPR udah banyak gitu kan. Tapi baru kan baru setahun dua itu kan. Jakarta udah 10-15 tahun yang lalu loh untuk mendengar musiknya. Jadi kita juga ada banyak pilihan di daerahku untuk berkarya juga secara ekstrim. Kalau kita memang intinya kalau kamu udah berkarya secara ekstrim bikin sesuatu yang baru beda dan bisa diterima orang banyak, kerja kamu harus lebih keras lagi. Tidak segampang di Jakarta. Tapi kamu di panggung di Bengkulu kamu lebih gampang mendapatkan panggung ketimbang di Jakarta. Itu maksud Ambo. Dan juga untuk di Bengkulu kayaknya yo kalau menurut Ambo masih didominasi sama lagu-lagu yang galau, melo. Contoh kayak mungkin sampai sekarang masih namanya masih lumayan besar di Bengkulu Kolesterol. Itu kan pengaruhnya luar biasa kalau menurut Ambo di Bengkulu. Ya. Sampai-sampai ada band-band yang bentukan lainnya. Itu genrenya udah jauh beda dengan Kolesterol. Dan yang kayak kalau menurut Ambo ya kayak band yang sekarang lagi hits-hitsnya Fake Island. Itu kan dengan genre, dengan tema yang hampir mirip dengan Kolesterol menurut Ambo. Dan masih diterima juga kayak masyarakat Bengkulu yang luas gitu kan. Tidak segmented. Ya. Apakah Bengkulu bakal ceko terus? Oh tidak.
Tidak. Sekarang sudah ada banyak bibit-bibit yang main folk, tapi harus lebih gesit, maksudnya lebih lincah dalam pergerakan. Karena jangan sampai folknya sudah basi, kita baru muncul, karena kita baru punya karya. Jadi itu maksudnya. Kalau kita dalam bentuk tindakan itu, ambu bukan sekedar menguntungkan band lain, tapi ambu juga diuntungkan, band ambu diuntungin gitu. Apa ya bahasanya? Misalnya ada yang potensial main folk, ayo diproyek sama-sama. Itu lebih ke situ. Kalau selama ini Bengkulu bakal berada, intinya untuk yang kita bicarakan adalah menuju side stream. Butuh waktu. Karena side stream itu pergerakan udah 15-20 tahun yang lalu. Tahun 2000 sudah bergerak, side stream sudah besar di Jakarta, di ranah Tanah Jawa, di Tanah Jawa udah besar. Udah ngeri-ngeri. Baru 2 tahun 3 tahun ini kok kan. Band India itu kan baru 2 tahun 3 tahun ini kok baru. Itu pun Convert 20 kan? Paling teduh, pertama kali Paling teduh ya? Oh ya. Unit. Oh malah duluan Paling Teduh Bang, baru Paling Teduh. 20 ya? Masih Mas Is. Makanya langsung keluar pop dan segala macamnya. Ya. Butuh waktu. Sekarang juga sih side stream mainstream nggak ada bedanya lagi sih, maksudnya side stream kayak mainstream itu. Karena kita sekarang sudah dikecein side stream, kan kami tidak mayoritas. Lah sekarang side stream sudah mayoritas loh. Iya. Mainstreaming menjadi side stream gitu. Iya. Kini tidak ada lagi yang namanya mainstream side stream sih. Kalau kadang orang berpikir itu tadi sebenarnya ada runutan dari berbicara masalah side stream dengan mainstream. Bahwa kalau kamu bermain side stream tuh kamu harus mainkan musik yang beda, kamu harus mainkan musik yang rumit, atau kamu mainkan musik yang berdasarkan ego kamu. Tidak juga gitu sih. Sebenarnya ada juga yang ngecek idealisme atau apa, tidak. Tapi kalau kamu sudah memang nyaman musik kamu itu ya sudah. Dengan bagaimana cara kamu memasarkan aja gitu. How to make it sell lah. Itu pun yang diterapkan sama Bakardi sekarang. Ya sih, ambo tidak terlalu berpikir. Karena ya itu juga balik, namu itu juga doa. Bakardi itu kan artinya berkarya, kreatif dan dinamis. Oh, ini tidak baca. Ambo kira Bakardi itu merek minuman loh. Tidak. Suaranya apa? Apa sih nggak ada suaranya? Iya, nggak ada. TV nggak ada suara. Tapi jangan kencang. Nggak apa-apa, gedein aja. Lah ya sempat ambo search Bakardi. Bakardi yang keluar tuh Minuman galau. minuman. Ambo kira dari situ. Ambo udah nggak bikin nama band yang bule-bule lagi. Di situ. Ambo pengen yang Indonesia. Emang sempat dulu boleh-boleh? Tidak juga sih. Tidak juga. Standar gitu kan. Terus kan warna ya. Seperempat mana ready. Ntar lu. Di post dulu atau gimana? Boleh lanjut aja. Ntar ya. Ayo. Oke, sampai mana tadi? Sampai apa tadi? Bakardi ya? Bakardi. Iya. Menerapkan konsep yang mainstream kayak side stream tadi. Sebenarnya ada yang ambo lebih coba natural bahwa ya udah bikin musik yang ambo yang intinya pada akhirnya ambo suka mainkannya dan mendengarkannya, tapi juga teman-teman atau audiens atau penonton juga nyaman gitu, enak dengerinnya gitu. Ambo tidak bisa berbicara masalah wah kok ambo kok rocker gitu. Terus ambo bikin terserah orang nak dengar apa tidak. Ya tidak bisa gitu. Ya pada akhirnya masing-masing band atau personal anak band kota ini kan punya pencapaian. Pencapaian itu tadi ya oke lah, kalau kita berbicara masalah popularitas dan finansial itu adalah kalau itu adalah dampak efek positifnya ya. Tapi pencapaiannya adalah saat karya kamu bisa diterima. Ya. Kalau karya kamu bisa diterima, itu bakal seiring jalan bakal melekat. Popularitas dan finansial tadi bakal melekat. Gitu. Betul. Jadi pencapaian kalau musik, pencapaian anak band itu adalah karya dulu bisa diterima atau tidak. Nah untuk bisa diterima atau tidak kan harus adaptable, harus negotiable. Tidak bisa berbicara terus, Iko, kamu bikin lagu metal, waduh, kadang. Dibilangin sama anak jazz, apa sih musik ini yang begini gitu. Terus saya mau marah-marah. Iya. Terus saya mau gitu kan. Betul. Ya jadi kalau memang nak bikin bisa diterima orang banyak, ya bikin aja dulu kebutuhan orang banyak kan seperti apa, tapi kamu tetap nyaman, kamu tidak menjadi orang lain. Cari jalan tengahnya ya. Cari jalan tengahnya aja. Oke. Bakardi ini udah jalan berapa tahun sih? Oh, berapa ya? 2017 2018. 2017. Dan fanbase-nya sudah lumayan sih kalau menurut gue, sudah banyak yang hafal juga dengan lagu-lagunya Bakardi. Ada ya? Ada. Waktu kawan-kawan yang bayar rokok kali. Tapi itu tadi suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Bisa satu orang aja yang tahu dengan lagu gitu, itu luar biasa kan rasanya. Itu kalau kamu emang
apa ya, menjalani hidup tuh berkesenian atau kamu memposisikan diri kamu sebagai seniman. Saat karya kamu diterima orang lain, bisa jadi itu nilainya lebih dari apapun. Betul. Itu Dibayar kayak gorengan aja kalau. nah, ayo. Itu juga banyak apa ya? Bahwa kadang di usia ambo kok banyak sih teman-teman yang ngomong seperti ambo tidak serius menjalani hidup. Dengan apa? Dengan bermusik itu sendiri. Dia pikir ambo bermusik pura-pura dengan aku gitu kan, senang-senang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau cerita masalah serius hidup ambo lebih serius loh dari kamu. Ambo lebih serius dari kamu gitu. Kamu sangat serius menjalani hidup ambo dan ranahnya musik gitu kan. Jadi dia pikir beberapa orang tuh berpikir ambo itu senang-senang pura-pura ya. Kalau memang itu seperti ambo bikin ada beberapa statement atau apa di sosmed ambo gitu kan. Ya kalau ambo dapat kebahagiaan dari atas pilihan jalan hidup ambo itu bonus. Berarti tidak salah pilih jalan hidup. Gitu kan. Kalau kamu merasa ribet dengan apa yang kamu jalan gini, ya berarti kamu salah dengan jalan hidup yang kamu pilih. Gitu kan. Karena gitu, bermusik itu sendiri ada orang yang memilih sebagai. Jadi kita tidak bisa generalisasi antara satu sama lain. Wah, aku sih band itu, aku sih si Lembong, aku sih si Deko atau si Davin gitu, atau si Fadil atau si Farhan, tidak bisa gitu juga. Karena mereka bermusik, kita segala bermusik itu punya alasan masing-masing yang berbeda. Ada sebagai hobi, ada sebagai pekerjaan, ada yang memilih jalan hidup. Kalau nggak ada hobi, kapan ada waktu? Mungkin harga gearnya perangkat udah ratusan juta, tapi tidak bermasalah, tidak manggung, tidak nyari panggung, ya ini hobi. Kapan ada kesempatan dan waktu, ya main, tidak dibayar pun ya main. Karena suku aja, batas suku. Kapan ada kesempatan ya main. Kalau yang hitungnya masalah kerjaan, dia tanya duitnya ada apa tidak. Kalau tidak ada duitnya tidak manggung, ya kan malas semua ada duitnya. Itu dia posisinya sebagai pekerjaan. Nah yang sebagai jalan hidup tadi, itu tadi memang apa dah? Yo nyaman dan bahagia di situ hidup udah pasti, gitu kan. Maksudnya seperti ambo jago apa tidak ya tetap aja main gitar, bagus apa tidak tetap aja berkarya gitu kan. Terus ngetop apa tidak tetap aja eksis gitu, paku dibayar apa tidak mau ya tetap aja gitu. Karena apa, saat melakukan apa ya, maksudnya menjalani hal itu apapun fasenya, udah latihan ambo senang, rekaman ambo senang, bikin lagu ya dapat senang juga, manggung senang, dibayar tambah lagi senang. Jadi ya kalau ada susah-susahnya dikit, ada polemiknya biasa lah, ada hidup juga ada yang senang 100% gitu kan. Cuman kasih tahu, kamu nak kasih tahu juga orang kita di musik sih kok bukan semata senang-senang loh, berusaha juga, itu berusaha gitu kan, jalannya beda-beda aja gitu kan. Itu yang bedanya kalau saat kita berkarya apa bisa diterima orang banyak, bahagianya luar biasa. Ya, dia rasa bahagia itu juga menurut aku gift, pemberian dari Tuhan. Orang-orang pilihan dikasih kebahagiaan. Tapi terkadang Ceko, kalau kita kayak tadi kan dihargai orang itu sudah bahagia, orang udah tahu dengan lagu. Kadang ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan kebahagiaan kita itu tadi. Salah satunya mungkin Bakardi paling murah dulu dibayar berapa? Kalau boleh tahu ya, di awal-awal karir terbentuknya Bakardi itu dari pertama manggung sampai sekarang tidak pernah ada perbedaan honor yang signifikan. Tidak ada naik, tidak ada turun yang signifikan gitu kan. Segitu lah. Segitu juga. Bahkan tidak dibayar sempat berapa kali. Itu karena charity? Kalau di luar charity loh ya, kalau charity ya maklum. Kalau charity pastilah gitu kan. Tapi ada yang acara yang komunitas bareng-bareng sama-sama gitu kan. Maksud aku tuh yang memang ada kepentingan kayak event-event produk. Yang itu kalau lebih kayak gitu. Rasaku pernah kecewa juga gak sih dengan pemberian nilai materi untuk band kita? Kamu bahkan pernah ambil keputusan untuk tidak perform di salah satu brand. Oh ya, sudah sempat memblacklist. Bukan ambo blacklist, tapi ambo yang udah gak usah perform di situ. Karena pernah mendengar statement bahwa Tombo itu kan ya dikasih panggung aja udah senang gitu. Ya bukan gitu. Bukan gitu, maksudnya gitu. Ambo selalu rumusnya adalah saat bermusik naik panggung dibayar berapa, rumusnya adalah
selalu berusaha untuk menempatkan band ambo di harga dan step yang sepantasnya. Maksudnya gitu, ya kamu nak bayar sekian, siapa sih nak bayar ambo gitu? Kamu paling juga bawa teman 10 orang, 15 orang gitu kan. Kalau mau minta bayar 10 juta, siapa yang berani bayar ambo gitu kan? Karena tuh tuh juga yang dicari ramenya aja kan. Carinya ramenya juga gitu kan. Cuman ambo juga tidak ada di manfaat dan tidak dimanfaatkan gitu. Tahu misalnya itu cuma oknum dari ambo loh dia. Iya, waktu lagi sebotak dulu ya. Aku selalu tahu gitu. Jadi maksudnya budget untuk lokal band tuh berapa? Nah, aku tuh selalu ngukur gitu. Tidak ada kok space band kok harus dibayar sekian gitu. Iya. Kalau dibayar sekian tuh bisa lebih dari itu, berarti kalau tidak band kamu benar-benar bagus bisa punya kuota masa yang banyak, atau memang si Iko adalah teman baik kamu. Jangan bikin kamu besar pala loh saat kamu dibayar Iko. Jangan menciptakan harga yang berdasarkan konspirasi gitu maksud kamu. Natural aja sih jalan gitu. Cuman saat kamu dimanfaatin dosa gitu. Cuman ada juga kamu selalu cari sisi benefitnya ya. Yo benefitnya sosial benefit. Kalau spiritual enggak nyampe, kalau ngeband belum sampai ke spiritual benefitnya. Sosial benefitnya adalah saat di panggung, kamu manggung itu dibayar kecil atau bahkan tidak dibayar. Sosial benefitnya apa? Kamu bisa ketemu banyak orang profesional. Kamu bisa ketemu sound engineer-nya band nasional. Kamu bisa ketemu alat baru, ketemu alat bagus. Itu kan experience juga. Terus kamu benefit yang lain, kamu bisa mempromokan band ambo. Tapi kalau ambo main udah ada nyaman, duit udah ada dapat, ada prioritas. Bukan tidak prioritas. Duit kepada akhirnya finally itu. Dampak yang paling, bukan tujuan tapi dampak yang paling kita cari ya. Popularitas dan finansial itu dampak yang paling kita cari. Iya. Bohong kali tidak. Dia hidup gue juga payah jalan, realistis gitu kan. Cuman ambo di hadapan di langkah awal pun tetap harus lebih realistis. Siapa sih nak bayar 10 juta? Ya belum ada. Gitu. Kalau ada nak masuk sedikit ngicu. Wah benih, misal EO-nya temen ambo. Wah ini band luar biasa Pak, di Bengkulu ada 1 juta masa gini kan. Bohong lah loh. Ambo udah enggak gitu. Ambo pengen besarnya di rules yang ada prosesnya gitu. Kalau misalnya rombongan Bakardi ini dijadikan band pembukanya Dewa 19. Dibayar murah mau enggak? Mau. Karena Dewa 19 atau karena hobi? Keduanya. Karena ambo ya. Atau mungkin gratis? Mau? Tapi kalau gratis boleh. Serius? Tapi boleh, sangat boleh. Sangat tertarik ambo untuk super itu band untuk Dewa 19 tapi maksudnya tapi dengan ada komitmen adalah ambo punya spare waktu Jackson yang bagus. Oke, ada timbal balinya lah ya. Tidak menyerahkan badan bunuh diri itu tidak ya. Datang bawa batang badan itu tidak. Kita pun juga harus puas mainnya pasti gitu. Karena ini mau ya. Salah satu ada 2 band yang ambo pengen sepanggung tapi sampai sekarang belum pernah dapat. Kalau Mahadewa sudah. Oh iya. Mahadewa, Dragon yang itu alhamdulillah bahkan ada kayak Zero aja udah 2 kali. Oh iya. Yang Zero itu udah 2 kali. Ada beberapa band yang malah 2 kali jadi opening. Yang kamu tunggu adalah pada waktu kapan ya ambo mimpi bisa. Mimpi ambo terus bisa sepanggung sama Gigi ataupun Dewa. Anjir, Gigi waktu dulu sempat loh sering Gigi main di Bengkulu kan? Ya. Di acara rokok yang warna hijau itu. Ya udah pernah dapat. Itu ambo itu waktu ada yang dekat rokok warna hijau itu, ambo lagi tidak punya band. Yang di Sport Center ya? Bukan di kampung. Tower ya? Tower. Iya. Tower belum dirobohin waktu itu. Ada Gigi, ada Kurniawan kalau tidak salah. Kurniawan bola. Ya, benar. Ya, ambo nonton juga di situ. Itu. Terus acara provider di Unip. Ya, kalau tidak salah. Itu kan tidak jauh. BIM atau Unip ya? Di Unip ya? Kan tidak jauh tentang itu. Sama The Rock kan? Iya, teriak. Itu aku lagi ada band tuh memang. Tapi geli ini rasanya pasti. Malas menonton. Malas menonton. Karena tidak macam main. Sakit malah. Kalau nonton Euphoria masa atau seperti itu juga kadang yang selalu bertentangan maksud aku udah kayak gila ya nontonnya. Dan kamu kan main situ, tapi kalau nonton benar pusing atau aku tidak main situ. Kadang kalau kita ngerasa saat naik panggung itu dapat kebahagiaan, dapat kesenangan situ. Kadang nengok Euphoria penonton tuh gitu. Biar dibayar main aja lah seharusnya gitu. Kita dapat kebahagiaan. Ngapa enggak kayak Gigi?
main gratis. Gigi itu band yang paling hebat. Kalau band paling besar tuh selain Ya itu sudah karena dengan pergerakan sendiri bisa sebesar ini. Gigi itu dari pertama keluar sampai sekarang dia tetap ada di singgasananya. Ya stabil ya. Misalnya Giko, dari segi popularitas Gigi itu menguasai seluruh zaman kan. Iya Anak betul, milenial pun, betul. anak milenial sekarang anak SMA SMP tetap tahu. Dan teman-teman bisa beradaptasi. Coba tanya ke Dewa kan memang baru-baru aja. Inilah kurang ya. Itu maksudnya. Gigi ya luar biasa. Hebat. Band yang kan menurut kamu band yang paling hebat, band paling jago juga. Iya. Dewa Bujana ya. Tapi mirip sih Pes sama Dewa Bujana. Kalau yang buruk-buruknya ada di band. Kalau ganteng-ganteng tidak. Bukan buruk, manis. Oke, kita balik lagi ke band indie kita. Iku ada sedikit pertanyaan untuk Om Lebong. Agak sedikit ini sih. Bisa ada Om urutkan 5 band indie Bengkulu? Ini versi Om ya. Menurut Om yang yang apa ya bisa dikatakan punya masa depan yang cerah lah di Bengkulu ataupun nasional. Tapi band Bengkulu 5 diurutin dari yang terbaik sampai yang bukan yang ini ya. 5 besar lah ya. 5 besar lah, 5 besar aja deh. 5 besar aja deh. Besar Bakardi yang pertama. Di luar Bakardi. Tidak seru lah kalau Bakardi itu pasti. Di luar Bakardi dong. Nah, dengar aja sih pendapatnya dari Om Lebong. Pertama Robusta. Karena Robusta sudah dengan 1 atau 2 single, yang betul 1 single. Iya, yang mirip lagu The Calling. Solili. Dengan 1 singlenya. Iya. Robusta dengan genre dan momen yang tepat, dia bisa dapat kota masa yang bagus, kan best masa yang bagus gitu. Tapi sayangnya Robusta kurang. Sorry, disuka do Andi. Enggak apa-apa. Ke friend. Iya. Andi. Enggak apa-apa dia dikasih tahu dia. Iya, insight loh. Apa? Satu kepikiran. Robusta tuh di mana-mana manggung, rusuh, rame. Asli. Tapi ini bakal bisa jauh lebih besar. Karena itu kesempatan yang luar biasa. Ini setiap manggung di big event, masanya banyak yang nunggu. Tapi karyanya cuma 1. Ya, iya. Kurang produktif. Andi harus banyak-banyak lagi produksi Iya, lagu, betul. produksi karya Andi. Pasti kawan-kawan yang lain juga kawan-kawan Robusta pasti menunggu ya. Menunggu collab juga jadi. Iya, sering kayaknya di BIM ya waktu itu ya. Nunggu collab karya juga jadi gitu. Iya ya karyanya. Sangat potensial. Jadi kalau misalnya karyanya mod horornya gitu. Robusta manggung 10 lagu tapi 9-nya lagu orang. Ya. Satu cuma lagunya. Sayang kan? Jadi kalau itu Robusta yang mau bawa segidok, banyak band Indonesia yang bawa segidok gitu. Ada sebenarnya Tobo tuh punya memang genre Tobo tuh memang genre yang paling disukai kan. Terus kesempatan promo itu yang paling banyak. Robusta aku punya peluang untuk promo paling besar di provinsi Bengkulu, band yang paling peluang paling besar untuk promo. Jadi kalau dari sound session tadi gua ada 10.000 penonton. Jadi kan gua ada 10 sampai udahlah sound session sempurna. Iya, sempurna. Belum ada iklan Om, belum dimonetize, aman. Jadi pas manggung di big event 10 sampai 12.000 penonton. Tidak mungkin ada 3.000 yang nungguin Robusta. Iya, aku setuju. Jadi kalau ada lagunya Limo disebarin di situ kan orang enggak dari euforia penonton itu tadi, si penonton dari euforia event itu tadi, penonton bawa balik. Wah seru dah itu kok ketemu kawan yang tidak kenal, ketemu kawan yang tidak tahu Robusta kok band Bengkulu gitu. Itu yang sangat sayang kan. Ambo beberapa kali pernah sepanggung sama Robusta itu memang fanbase-nya luar biasa sih. Pernah di event rokok juga di daerah arah Plobay situ. Tahu butuh tahan naik motor rombongan datang situ cuma untuk nonton Robusta. Itu luar biasa, salut. Kamu pernah ditinggalin penonton kayak Robusta? Anjing. Main duluan. Main Robusta duluan baru Bakardi. Ambo dulu, bukan ditinggalin. Ambo oh. Oh iya. Anjing. Jadi coba itu ceritanya. Jadi kebetulan juga promo tidak kencang karena waktu itu TTG kan datangin presiden. Oh. Kan presidennya urung enggak jadi menterinya datang per orang.
Intinya band tuh konten juga sih. Ah. Timbang ngosong manggung. Ambo nya ambo aja. Robusta. Tujuannya sih biar Bakardi menempel tuh. Pansos. Tapi penting loh pansos itu. Strategi. Pikiran ambo bisa panjat sosial lah di situ kan. Ya ambo tahu diri, tahu memantaskan diri. Bahwa Bakardi itu ketemu Robusta pasti mau gandal. Gitu kan. Main parah. Tidak ada satu penonton pun maju. Serius. Tidak ada satu penonton duduk aja. Anjing. Tapi pas Robusta datang, selesai kau main. Sampai ambo ngomong, biasa ambo bahkan terbiasa ditonton dari anak dan istri ambo aja. Ambo begitu. Turun kan Bakardi. Padahal ambo oyo. Turun Bakardi, naik Robusta. Sakit yang terasa. Anjing padi gitu. Tapi sayangnya kalau cuma satu karya ya. Itu yang pertama Robusta, yang kedua karyanya harus dibanyak-banyakin. Yang kedua band indie Bengkulu. Tuan Muda tuh punya energi di panggung yang luar biasa. Dan link mereka juga udah sampai ke nasional ya. Tuan 13 tetap bikin sesuatu yang baru. Sama kayak PR Bakardi, PR Antermo dan teman-teman band yang lain. PR-nya bikin sesuatu yang baru, beda dan bisa diterima orang banyak. Oke. Kalau udah itu juga susah untuk bisa muncul ke permukaan. Tuan Muda, karena Tuan Muda tengok band keras yang punya energi. Jadi cuma mainin lagu keras kalau cuma gitu. Betul. Capek kalau kayak orang ibu-ibu arisan di atas panggung gitu kan. Iya. Tuan Muda. Ambo walaupun Tobo tuh manggung dengan lagu yang tidak kamu ngerti, tapi ambo senang nonton Tobo tuh kan. Memang kita bisa menikmati, dapat suguhan visual ya. Betul. Dan kayaknya memang sudah dikonsep sih kayak Tobo tuh. Cek mana harus ditegak di atas panggung. Ya. Tadi baru dua. Bakardi tidak masuk puluh anjing. Nggak boleh. Kalau Bakardi itu sudah pasti lah ada di otak Om. Amin. Setelah Robusta, Tuan Muda, Robusta. Antermo punya peluang. Antermo. Ini bukan mana konten ya? Tidak. Karena apa? Terlepas suku atau tidak, atau ada yang tingkat objekalitas yang berbeda ngomongin apa sih pakai soal Antermo jelek gitu. Tapi paling tidak kamu orang sudah punya album kan? Alhamdulillah. IP. Sudah punya album, kamu orang sudah punya modal untuk ngerakkan Iko. Jadi kamu jangan bisa nasional kalau tidak punya karya. Betul. Punya album. Dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu gitu. Jarvis sama pahit-pahit aja di situ. Yo, Jarvis juga teman Amos Galuh sih, nongkrongnya juga. Dodon, Andra, Montoy, dekat juga di luar konteks bermusik juga dekat. Ya. Udah semakan seminum lah ya. Tidak juga. Udah, malas sama soal akrab. Nakal ya. Tapi sama siapa si Jarvis, Tuan Muda, Antermo dan Bakardi itu masih sambung, masih melulu, masih banyak band seperti itu banyak di Indonesia. Iya, masih terlalu banyak sih yang bisa. Apalah gitu pokoknya yang bikin band. Ya, terus harus ada gebrakan baru kayaknya. Ya. Lanjut. Berapa tadi? Satu lagi. Tuan Muda, Robusta, Jarvis, Antermo satu lagi. Tapi pikir kok. Punya masa depan cerah lah di Bengkulu. Siapa ya? Aduh. Sambil nunggu kita makan kacang dulu. Yang mikir, kamu mikir agak keras nih kayaknya ya. Robusta, Tuan Muda, Antermo. Tapi bukan berarti yang lima ini tidak bagus yo. Tidak, bukan tidak bagus. Karena kaki kok. Si Fadil tadi kan ngomong bahwa siapa band yang punya peluang. Iya. Lah kalau band tidak pernah manggung kapan mana peluangnya? Iya. Kan kita juga, aku juga bisa tahu band itu tadi. Karena sering manggung. Ya, kalau sering manggung aku tidak tahu. Kan gitu. Iya. Satu lagi Om. Kamu udah kasih ini clue lah. Kayaknya kamu yang ngaruhi lo. Silakan berpikir. Siapa lagi ya? Bubble Tea. Baru yang Bubble Tea. Maksudnya juga Bubble Tea belum rilis juga sama kayak Bakardi juga belum rilis video klip. Bubble Tea itu vokalisnya si Bibel. Tunggu di sono. Vokalisnya boleh. Itu dari dulu nyo sering bukan sering ikut sih karena
Ini satu pemukiman, satu tempat tinggal dekat vokalis Ambo band Ambo dulu. Jadi Ambo tahu. Pacar? Bukan, si Ambo dulu punya band Tapak namanya. Dari situ, dari Tapak itu juga Ambo pernah ngawali main di big event di Bang Pengusaha. Ada berhubungan dengan 34B dulu? Tuan dikit juga mati. Gue 34B aja menunggumu. Ambo tuh ngisi gitar yang harus benar. Oh, serius? Iya. Anjir. Itu juga lagu apa? Menunggumu, lagu cover Peter Pan. Iya, iya. Ambo yang main gitar. Serius? Serius. Wah, Terus anjir. lagu Tobo tuh. La 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 la. Single mereka. Oh. Single mereka Ambo juga main gitar. 34B itu Ambo galau main Ambo. Oh iya iya. Ambo main gitar. Itu vokalisnya almarhum ya? Almarhum Itu yang paling berat. Soalnya Iya, kalau main distorsi vokalisnya itu paling berat. Iya. Balik ke ini Bubble tea tinggal si Bido. Bido. Sebentar. Oke. Pause dulu. Nah, lanjut lagi. Tadi ada yang nelfon. Tadi ke Bubble Tea. Bubble tea punya materi vokal hebat menurut Ambo gitu. Jadi Bibeu itu suaranya seksi sih menurut Ambo. Ngeri sih. Udah kebentuknya kabarnya gitaris Ambo dulu kan pernah tinggal dekat rumah Bibeu juga. Itu katanya memang dari dulu pagi-pagi dia udah ngelatih vokalnya sendiri tuh. Sampai teriak-teriak itu. Jadinya karena vokal yang drive gitu kotor seperti itu susah untuk menembus nada-nada tinggi gitu. Betul. Ya tetap Ambo tidak memotivasi orang cuma besar-besar kayak gitu. Bibeu juga secara personal masih banyak PR. Berarti juga harus lebih mempersiapkan dirinya untuk menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi banyak orang gitu kan. Karyanya juga tetap harus lebih banyak ya, tidak cukup satu single. Tobo tuh baru 2 tapi masih tidak direvisi kan? Ya, mungkin Whatever yang bahasa Inggris itu sama satu gitu. Iya, yang kau tak pergi. Harus itu tadi PNO sama, seluruh band itu tadi hampir sama. Tapi kalau Robusta di awal menang sudah punya base masa yang bagus kan. Ya. Dan mereka udah di jalur yang pas. Menurut Ambo sih. Gitu. Jadi 5 band itu ya menurut Om punya masa depan yang cerah. Dan apa lagi? Bakardi juga termasuk. Kalau itu sudah pasti. Dari doa. Amin. Apa project Bakardi selanjutnya Om? Lagi proses album kedua. Proses album kedua. Wih, siap. Jalan 3 lagu. Aku pengen juga kasih tahu dikit teman-teman bahwa ayo pameran sebanyak-banyak amat. Iya. Kita bukan saingan di sini ya. Bukan. Tidak ada persaingan tapi jadi yang baru bikin album atau yang baru bikin single, wah bahkan itu nggak album kedua tuh. Ayo kita gas juga. Iya, betul. Jadi kan motivasi Om ya. Pengen ngasih tahu yang kayak gitu. Oke. Video klip kapan nih? Udah ditunggu-tunggu nih dari kemarin. Video klip udah yang di sekolah itu. Udah 2. Video klip Bakardi itu udah 1 udah fix. Yang satu lagi edit, lagi proses editing gitu. Cuma nak dilempar cepet-cepet juga sekarang. Ambo juga bingung, maksudnya seperti tidak prihatin dengan kondisi sekarang gitu kan. Ini banyak tidur juga sekarang. Kawan-kawan sama teman-teman dari Bakardi gitu. Kalau Ambo sih bukan berpikir bahwa ikut berdampak, ikut bakal ada big bang atau tidak juga gitu. Berpikir gitu sekarang lagi menghadapi kondisi yang urusannya jadi masalah halayak gitu, masalah besar untuk orang banyak gitu. Ambo rilis lagu, padahal rilis lagu Ambo tuh yo itulah bagian usahamu menjalani hidup. Gitu, rilis video klip. Tapi kan tidak setiap orang nengoknya dari sisi yang itu gitu kan. Pikir orang, orang lagi sibuk corona, lagi sibuk gini buat lagu. Ini malah rilis video gitu aja sih sekarang. Lagi nunggu momennya kalau menurut sekarang belum tepat, tapi tidak tahu juga keputusan tim sama kawan-kawan tadi kalau mereka nak rilis dalam waktu dekat ya rilis sudah gitu. Dan juga di waktu dekat ini kita punya project yang untuk bersama RVN dan band-band ini Bengkulu ya Om ya. Oh ya, kompilasi ditunggu aja. Tunggu bakal kita ada 10 kemarin ada 10 band 9. Ini dari 9 satunya mengundurkan diri. Iya. Bakal bikin kompilasi untuk dijual, yang hasilnya bakal didonasikan yang ke orang yang berdampak COVID-19, COVID anjing. Hancuri kalau rusak. Kamu batal. Udah banyak juga rencana-rencana gitu kan Om ya selama COVID.
Ya. Ini plannya kalau misalkan masih COVID juga sampai lebaran, sampai sudah lebaran gitu, pas puasa lah bakal ada konser kalau jadi. Ya. Konser Tapi kayaknya sampai Juni lah. iya sih kayaknya ya bakal lama. Dan juga Lama. apa Itu ya? tergantung itu ya kesadaran, kalau menurut sih kesadaran gitu secara Harus personal. kompak. Terus kompak. Harus kompak ya yang tadi yang bisa di rumah cukup, pergerakan bisa dari rumah ya di rumah aja. Di rumah aja. Kalau yang keluar ya harus mawas diri, hati-hati jaga Hmm. kesehatan dan yang lainnya. Terus juga tidak usah terlalu nyinyir. Iya betul. Pemerintah gini, pemerintah tuh ambil yakin dengan maksimal sudah berusaha, tapi segalanya melewati SOP yang tidak gampang karena harus dipertanggungjawabkan secara general. Betul. Yang penting gini, apa yang kamu bisa usahakan ke orang sekitar kamu positif lakukan. Kalau kamu ngerasa punya Indomie 2 bungkus, kamu cukup satu bungkus kasihin, biar orang nggak keluar rumah. Jauh mikir aja lah, cek mana tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain juga lah. Lebih baik di rumah aja dulu. Ya mungkin sudah 1 jam lebih kita berbicara Om. Dan Ambo nak minta pendapat Om tentang konten Ambo kok cak mana Om? Kira-kira bakal harus dilanjutin lagi atau ada? Terus aja banyak gitu. Mungkin tidak selalu yang musik gitu kan, mungkin dari tim kawan-kawan kreatif, bisa fotografer, videografer, penari telanjang. Bisa juga. Ambo tidak bisa main gitar, makanya Ambo ikut. Kalau macam main gitar Ambo cover-cover sorangan gitu. Jadi Ambo mikir cek mana caranya apa yang bisa membuat sendiri cek tanpa bantuan orang lain. Dan dia ribet. Dan tidak ribet, itu yang terpenting. Ambo tidak suka yang ribet. Dan inilah Lebong Daeng, aka Lebong Bakardi. Yes. Oh iya tadi belum ngapa Lebong Daeng namanya? Iya ya. Pertanyaan. Belum yang pertama tadi. Yang pertama tuh. Iya, lewat. Wah, Sebelum kita tutup ya. Ambo kan lahir di Curug, besar di Lebong. Lahirnya Ambo di Curug, besar di Lebong, tapi kalau suku Jawa, bapak sama ibu Jawa. Jadi begitu pindah ke Bengkulu tahun 92 Ambo pindah ke Bengkulu. Tahun 92 pindah ke Bengkulu. Begitu memperkenalkan diri dari Lebong, Ambo asal dari mana? Dari Lebong. Terus ngapa Daeng? Sampai sekarang Lebong. Nah kalau ada daeng-daengnya tuh dulu Ambo juga udah ingat asal muasalnya gitu kan. Karena dulu tuh daeng itu kan kalau di Makassar atau bahasa suku Bugis abang atau yang dituakan lah gitu ya. Namun kita sama, makanya aku bingung apa ke orang Bugis Mana juga. sih yang Bugis dak mah, tapi kebetulan istri yang orang. Nah, tadi memang udah jalannya cak itu. Sebelum metean kayak orang rumah, Iya, sudah. lah Daeng. Lama. Memang caknya lah nargekan orang Bugis. Dan Ambo pikir itu sudah gitu. Nama Ambo tuh aslinya Bambang Isworo Hadi. Wah, itu. Tidak ada Lebong Daengnya sama sekali. Tapi kurang ngehook, mungkin ada berapa juta orang di Indonesia kok, mungkin berapa ratus ribu orang yang bernama Bambang gitu. Bambang. Tapi bukan, Ambo sangat bersyukur dan bangga karena punya pengertian nama Ambo itu artinya sangat bagus. Iya. Dari ras Jawa tadi artinya sangat bagus gitu. Tapi setelah muncul ternyata Ambo lebih mudah diingat orang lain, bukan dikenal. Bukan dikenal ya. Tuh, diingat. Ambo lebih mudah diingat orang Lebong. Karena rasanya di permukaan bumi kok cuma Ambo namanya Lebong. Ya sudah bagus lah. Bagus lah. Iya, cari yang beda. Cari yang beda gampang diingat. Gampang diingat. Lebong Daeng. Ya, itulah 1 jam lebih bersama Bang Lebong Daeng. Mudah-mudahan ditunggu video klipnya. Amin. Pemain bola, Om. Siap. Dan sorry juga belum sempat ngasih karya kami untuk itu, nyumbang karya untuk kolaborasi. Jadi. Tidak sempat. Tapi udah jalan ya, Om? Apa? Karya kita untuk kolaborasi. Yang Satu lagu kolaborasi. satu lagu kolaborasi baru Kopi. Kopi ya. Baru Kopi Tuan Muda. Yalah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menikmati karya-karya dari kami, Bakardi, Antarmo Band dan teman-teman band indie lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan like, comment, share kalau bermanfaat. Kalau tidak, dislike juga tidak apa-apa. Karena kita disiko Itu fairnya YouTube. Ada Iya. Untuk apa evaluasi. Evaluasi, betul. Dan terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa lagi di next konten. Terima kasih, assalamualaikum.